Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya? Oke, aku rasa kayaknya kabarnya udah pada sehat semua ya teman-teman. Jadi aku ingin supaya teman-teman, jadi selamat datang untuk teman-teman kita di sini akan ada webinar itu nanti yang udah tadi kita presentkan. Itu webinar terkait scholarship hacks ya teman-teman. Jadi nanti kalian akan diajarkan akan bersama 1 sampai 1,5 jam ke depan lah nanti akan sama moderator kita dan juga dengan member kita yaitu Kak Mujiaul Haq gitu kan. Nah, di mana beliau ini sangat expert ya teman-teman. Beliau ini juga udah pernah beberapa kali S2 dan juga S3 juga di luar negeri. Jadi nanti ya kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat-sangat menurut aku cukup membuat kalian dapat insight baru ya teman-teman. Gimana nanti ya mereka bercerita tips and tricks ya kan gimana sih cara meraih beasiswa gitu kan S2, S3 bahkan sampai S3 ya teman-teman sampai ke luar negeri gitu kan. Dan beliau ini juga pengalamannya udah cukup banyak. Nah, beliau ini juga sebelumnya lulusan S1 ya dari Teknik Industri Universitas Diponegoro dan juga S2-nya beliau juga dia di ini teman-teman. Kalau teman-teman tahu ya di Korea Selatan gitu kan. Beliau ini juga Master Engineering gitu kan. Dia pernah belajar di Tsinghua University gitu dan juga beliau melanjutkan S2-nya juga gitu di Master of Science di Jönköping University yang tepatnya itu di Swedia. Dan kemudian S3-nya beliau juga nggak main-main teman-teman, yaitu di University of Brescia di Italia gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman bebas banget bertanya gitu kan, waktu beliau sedang present, kalau teman-teman juga bertanya di kolom chat gitu kan, mau tahu tentang tips gimana sih untuk ngeraih beasiswa gitu kan atau mungkin sebenarnya kalau beasiswa di luar negeri itu susah, susah atau enggak sih gitu kan atau mungkin kehidupan gitu kan di luar negeri gimana sih atau penyesuaian gitu kan dengan environmentnya atau mungkin dengan lingkupnya atau di sana tuh bakal punya teman nggak sih atau mungkin di sana tuh kita kayak eh gampang nggak sih dapat teman gitu kan kalau di sana tuh untuk gimana mungkin kita apa ya living desainnya tuh gimana gitu kan atau mungkin kesusahan nggak atau dengan bahasanya atau mungkin terkait ya banyak banget lah yang teman-teman yang bisa teman-teman gali di sini nanti gitu kan karena so pasti beliau juga udah beberapa kali baik di Eropa maupun di Asia juga beliau udah pernah di sana. Nah mungkin untuk Kak Mujia kakak udah di standby di onsite. Halo, Oke, masuk masuk masuk. oke. Oke, gimana? Halo, Ya, masuk masuk Kak. Gimana nih kabarnya? halo. Alhamdulillah, Mas Syaukil. Baik-baik. Ya, Oke, thank you. kesibukannya sekarang ngapain nih, Kak? Ya, karena dosen ya, jadi ya ngajar aja sih sebenarnya sih. Ngajar sama dia disambi-sambi penelitian sama bimbingan gitu aja sih. Ini udah PhD nggak ada kepingin jadi prof nih. Ya, Aduh, sepertinya eh, minimum waktunya ya, minimum hmm, waktu apa bekerja atau minimum waktu pengabdian lah gitu. nah, mungkin nanti juga teman-teman boleh nih nanya-nanya gitu kan terkait ya mungkin S2-nya atau mungkin S-nya gimana karena kayaknya aku lihat banyak banget ya kan terkait beasiswa ya kan S2 kan kayaknya sekarang juga lagi banyak nih di luar negeri misalnya kayak kayak gitu. Nah, S3 gitu. Nah, mungkin karena juga udah ada Kak Muji ya di sini, mungkin dari aku bisa menyenangkan Kak Muji untuk bisa dimulai ya Kak ya. Oke, oke. Ini oke, aku share screen ya Kak Syakil ya. Oke, sudah terlihat ya Pak Syakil ya. Udah masuk. Udah masuk. Oke, oke, oke. Thank you. eh Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya haturkan ya kepada ini Sevenolexa Indonesia yang telah mengundang saya di acaranya Alexa ya, dengan ini acara besarnya namanya webinar resolusi 2025 seperti itu ya. Dan kemarin kalau nggak salah saya lihat juga ada webinar sebelumnya 2 minggu apa 3 minggu yang lalu seperti itu. Jadi merupakan rangkaian acara dan webinar kali ini saya diminta buat berbicara sharing mengenai trik asik ya meraih beasiswa S2 dan S3 luar negeri. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Mujiaul Haq ya, biasa dipanggil Muji, biar singkat ya, MUJI ya. Saya sekarang berprofesi sebagai dosen di Departemen Teknik Industri di Universitas Diponegoro, Semarang. Ini educational background saya dulu S1 di Teknik Industri Undip, Universitas Diponegoro, 2007 sampai 2011. Oke, kemudian setelah itu saya lanjut S2 di Gyeonggi Daehakyo, Gyeonggi University di Korea Selatan ya 2012 ya, atau sekitar 12 tahun yang lalu ya gitu. Saat itu mungkin hype Koreanya belum seperti sekarang gitu ya. Jadi sekarang itu kayaknya kalau nggak nonton drakor itu ketinggalan zaman ya. Dulu zaman saya itu belum seperti sekarang ya, vibe-nya seperti itu. Saya dulu ke Korea menggunakan ya 2003 itu Kementerian Keuangan PDP ya, sehingga beasiswa dari Indonesia dilebur ya menjadi satu lembaga itu LPDP. Oke. Kemudian ini selanjutnya saya S2 yang kedua nih kurang kerjaan gitu ya. Nah, ini suaranya putus-putus ya? Tadi Ya, sebentar, putus-putus sebentar, ya Kak. sebentar. Mungkin, oke, sekarang masih putus-putus nggak? Saya sebentar, sebentar. Coba ganti koneksi. Oke teman-teman, mungkin sambil nunggu dari Kak Muncinya teman-teman. Tadi udah sempat disinggung ya bahwa beliau juga ini pernah di Korea juga. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin ada hype banget nih mau ke Korea gitu kan, sekarang lagi hype-hypenya gitu kan. Boleh banget nanti ditanyain terkait ya gimana kehidupannya di Korea dan lain sebagainya gitu. Mungkin dicoba dulu Kak Munci gimana? Oke, halo, halo, tes, tes. Oke, Udah masuk ya, suaranya? masuk-masuk. Oke, iya. Oke, mohon maaf. Tadi mungkin masalah koneksi ya. Saya lanjutkan kembali. Setelah dari Korea, ini saya S2 yang kedua, gitu. Ya, kurang kerjaan ya. Di Swedia, di yang Shopping University, itu kalau tulisannya itu J, ada O titik duanya tuh di bahasa Swedia, gitu ya, kemudian K kalau ketemu O titik dua tuh kayak short gitu. Jadi Ian Shopping University menggunakan beasiswa SISS saat itu atau Swedish Institute Study Scholarship, sekarang sudah nggak ada, tapi diganti nama itu. Maksudnya tenang aja, beasiswanya nggak ada, tetapi hanya berubah nama menjadi SISGP. Oke, kemudian setelah itu saya lanjut S3 di Italia, tepatnya di University of Brescia, mengambil prodi Analytics for Economics and Management dengan menggunakan beasiswa pemerintah Italia atau Diritto allo Studio Universitario ya, disingkat DSU. Ya, jadi mungkin kakak-kakak, teman-teman, adik-adik, bapak dan ibu semuanya, beasiswa itu banyak gitu nggih. Jadi tidak hanya terpaku saja dengan LPDP. Ya, jadi jangan meskipun LPDP juga bagus, tapi intinya adalah kesempatan itu banyak. Nah, gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa juga cari-cari info, banyak sekali beasiswa, kita bisa sharing.
Di sisi kanan bawah itu ada saya sedikit tampilkan matriks ya, karena saya sebagai dosen di situ ada dokumen Scopus, saya indeks dan seterusnya. Di mana research area saya ada di performance management, service and quality management, dan juga data analytics. Mungkin singkat saja dari saya ya sebelum memulai ya, jadi kita coba samakan persepsi dulu ya bahwa tolong sekali lagi jangan mudah percaya dengan rayuan gombal gitu ya. Artinya sebenarnya banyak di luar sana sekarang itu model-model sosial media ya yang istilahnya kita sebut sebagai clickbait atau S3 marketing ya kalau bahasa slangnya itu tidak ada istilahnya yang pasti ya gitu. Jadi ikut les kemudian pasti kuliah luar negeri. Kemudian baca buku pasti. Nah, tidak ada karena semua itu harus ada usahanya. Oke. Okay? Beasiswa TOEFL and IELTS gitu misalkan. Iya, kalau seperti itu nanti komunikasinya bagaimana? Kalau mohon maaf bahasa Inggrisnya pas-pasan. Nah, gitu nanti malah kesulitan gitu ya dengan language barrier seperti itu. Artinya untuk memulai kuliah apalagi di luar negeri itu pasti butuh persiapan yang tentu saja tidak sedikit dan butuh kesungguhan dan kemantapan hati gitu. Jadi semoga ketika sudah siap, nah itu ada jalannya seperti itu. Oke. Dan ini disclaimer gitu ya. Saya setuju dengan kata-kata tidak ada cara instan untuk meraih beasiswa luar negeri dan tidak ada teori baku untuk metode ya tentang metode meraih beasiswa. Artinya setiap orang itu bisa jadi mempunyai case-nya masing-masing. Ya, ada yang mungkin pertama daftar langsung keterima, ada yang sudah ikuti cara cara yang sudah di-share gitu di YouTube atau di Instagram itu, tapi nggak keterima juga ada gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa tiap case itu berbeda-beda dan insya Allah ketika kita sungguh mantap dan ini ya beneran gitu ya dalam mendaftar ya itu insya Allah ada jalannya seperti itu. Oke, are you ready for this? Semoga kita siap terlebih dahulu. Dan ini ada teori saya istilahnya gitu ya. Di MU itu saya, meskipun saya bukan penggemar Manchester United ya, nama saya MU. Ada P3K, jadi persiapkan diri terlebih dahulu, pelajari beasiswa sasaran, pahami universitas target, dan juga kenali negara tujuan. Kita coba satu persatu ya. Yang pertama adalah persiapkan diri. Nah, ini kakak-kakak, adik-adik, rekan-rekan, bapak ibu semuanya, tadi saya katakan yang pertama adalah persiapkan diri. Oke, jadi ukur kemampuan diri sendiri gitu. Jangan sampai kita terlalu underestimate ya, atau bahkan over optimistic ya. Maksudnya seringkali banyak itu yang bertanya kepada saya gitu, kira-kira saya bisa nggak sih mas, ya bisa nggak sih pak untuk kuliah ke luar negeri gitu. Jangan terlalu underestimate ya, insya Allah bisa ada jalan gitu, asalkan kita berusaha gitu. Atau terlalu over pede ya, over optimis ya, jadi sudah semua siap, misalkan IELTS-nya udah 9 gitu ya, kemudian IPK-nya bagus ya, bahasa Inggrisnya keren tentu saja gitu kan, esainya udah ikut les kemana-mana ya, CV-nya udah luar biasa, tetapi ternyata gagal. Banyak yang seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu optimis nanti kalau jatuh sakit ya, atau jangan terlalu meremehkan kemampuan diri sendiri ya gitu. Jadi kita lihat dulu kira-kira kemampuan bahasa Inggris saya gimana ya, kalau mungkin kurang ya bisa diperbaiki ya, mungkin les gitu ya, atau belajar ya online segala macam gitu, atau apa namanya kondisi akademik ya, bisa jadi IPK nggak bagus tapi harus dikompensasi gitu dengan prestasi yang lain. Oke, seperti itu. Kondisi finansial pasti ini sangat berpengaruh ya, karena apapun itu tetap harus ada modal di awal kalau saya boleh katakan. Misalkan ikut les IELTS itu juga pasti butuh modal. Ya, ujian pun itu juga butuh modal, gitu kan. Kemudian ikut apa namanya persiapan itu kadang ada yang
mengeluarkan biaya ikut webinar. Alhamdulillah ini gratis ya, jadi tidak ada biaya seperti itu. Ada beberapa yang memungut biaya. Nah, itu juga perlu diperhatikan modalnya gitu. Jadi paling tidak pertama persiapkan diri terlebih dahulu, itu kondisi kita seperti apa ya. Sekali lagi jangan terlalu over optimistik, nanti kalau jatuh sakit atau underestimate ya pasti bisa kok. Nah, ini ada strategi yang bagus ya tadi kalau misalkan kita agak kurang di IPK-nya, di akademiknya, nah paling enggak ini ada hal yang lain yang kita bisa kompensasi. Nah, saya masih ingat saya kok cerita sedikit gitu. Uh, Dulu ada mahasiswa saya ya datang ke ruangan saya, kemudian ingin ikut conference ya ke luar negeri. Saya masih ingat gitu. Saya tanya kepada si Mas ini, Mas kamu kenapa sih kok ikut conference seperti ini ya, mau melakukan riset mandiri ya istilahnya. Padahal kamu juga kuliah, ini bukan tugas akhir, kamu ada praktikum, beban dan seterusnya. Bilangnya sekarang lulusan pinter sudah banyak Pak, IPK-nya bagus sudah banyak. Kemudian yang punya kemampuan akademik dan juga organisasi sudah banyak. Jadi misalkan dia ketua BEM IPK-nya 3,8 itu sekarang udah banyak. Oke, saya ingin ada sesuatu hal yang lain. Nah, gitu. Bagus ya, dia melakukan apa namanya penelitian sendiri, conference sampai 2 kali ke luar negeri, saat itu ke Australia dan ke Korea. Alhamdulillah itu bimbingan saya, dan gara-gara itu dia lanjut S2 di Australia pakai LPDP gitu. Karena pertama ke Australia conference kita masih jadi mahasiswa S1, udah langsung tertarik ini saya pengen ke Australia gitu. Ini sudah lulus ya alhamdulillah ya. Apa S2-nya gitu. Jadi ada sesuatu hal gitu ya yang kalau misalkan saya bagus di akademik, saya bagus juga enggak di yang lain gitu. Atau kalau saya jelek di akademik, apakah saya punya sesuatu hal yang lain, ini juga bisa dilakukan gitu ya untuk memperbaiki CV. Meningkatkan kemampuan bahasa Inggris tentu saja gitu. Tadi saya katakan kalau misalkan kayaknya saya nggak bagus ya chassis-nya ngomongnya, nah coba latihan gitu. Ada beberapa skill di bahasa Inggris ya, mulai dari listening, speaking, reading dan juga writing. Itu kira-kira dicek ya, saya kuat di mana, saya lemah di mana. Ya kalau misalkan listeningnya nggak bagus ya, ya tiap hari gitu kan mendengarkan lagu bahasa Inggris, movie, coba nggak pakai subtitle gitu misalkan gitu kan, berlatih gitu kan, conversation. Sekarang udah banyak teknologi, sosial media, YouTube, apapun itu bisa. Ya, speaking sudah banyak ya gitu, latihan-latihan speaking, yang ngobrol dengan temannya gitu kan, ikut komunitas yang gratis maupun berbayar, itu sudah banyak. Writing ya, reading apalagi gitu kan, sudah banyak media untuk berlatih gitu. Jadi dipersiapkan. Letter tentu saja ini kalau mau misalkan itu harus mendapatkan suatu rekomendasi, bisa jadi dari atasannya misalnya udah bekerja, atau dari dosen pembimbingnya dulu ketika S1 gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangan sampai rekomendasi ini sangat apa ya, normatif. Nah, normatif maksudnya gini, bisa jadi ketika kamu mau kalian mau mengajukan recommendation letter kepada dosen gitu, mungkin dosen kalian ini ya sibuk ya, kemudian udahlah Mas atau Mbak gitu dibuat saja sendiri, nanti saya tangani. Nah gitu, itu beberapa kali seperti itu gitu. Nah karena tadi kesibukan gitu, kalau misalkan kalian di posisi seperti itu tolong jangan buat normatif, misalkan oh iya dia orangnya bagus, rajin, rapi, pinter ya, rajin menabung ya, mudah bersosialisasi, organisasi, itu sangat normatif. Tunjukkan kedekatan kalian dengan memberi rekomendasi. Saya pernah beberapa kali diminta memberikan rekomendasi, kemudian saya tuliskan di situ, saya mengenal anak ini berapa tahun ya, saya kenal sejak 2014 gitu misalkan, sejak 2015 di situ, kemudian apa namanya, sejak dia ikut kuliah saya, dia bagus, menunjukkan ketertarikan, ya dia pernah ikut apa penelitian dan seterusnya gitu. Jadi tunjukkan kedekatannya, sehingga si orang yang menilai itu akan, oh ini berarti memang kenal dekat
gitu. Dan kenal dekat, dari kenal dekat itu maka ini informasi yang diberikan valid. Nah, gitu. Jadi jangan yang apa istilahnya itu tadi normatif sekali, gitu ya. Jadi paling enggak tunjukkan kedekatannya gitu, baru ini anak bagusnya di mana, nah, gitu kan. Kemudian mengapa kok perlu untuk menjadikan anak ini istilahnya gitu sponsor apa namanya sponsor itu mau ya untuk memberikan beasiswa dan seterusnya gitu. Seperti itu ya, ketika misalkan diminta buat sendiri ya tolong tuliskanlah kata-kata yang menunjukkan kedekatan antara pemberi rekomendasi dan juga kalian sendiri. Motivation letter, nah ini pun juga sekali lagi jangan terlalu normatif, ini banyak ya tips and trick di luar sana nulis motivation letter. Ya misalkan dulu saya ingat saya mau ke Swedia itu motivation letter saya adalah bahwa Swedia itu adalah salah satu negara dengan innovation index tertinggi dan juga sustainable tertinggi, dan di situ saya ingin riset tentang hal itu. Nah gitu, jadi ada spesifiknya misalkan mengapa mau ke negara itu atau mengapa mau ke universitas tersebut gitu. Sekali lagi jangan terlalu normatif ya, harus spesifik ya. Saya kepengen ini karena ini, saya kepengen ke negara itu karena ini, seperti itu. Esai ini ada beberapa yang pemberi beasiswa yang mensyaratkan esai, ada juga yang tidak ya. Esai tentang diri sendiri, sekali lagi kalau tentang diri sendiri itu juga jangan normatif. Ceritakan yang menarik dari diri kalian. Paspor ketika misalkan tidak ada paspor, pasti ini juga perlu ya. Jangka menengah, jangka pendek ini menurut saya tergantung dari apa namanya kalian strateginya bagaimana. Kalau bahasa Indonesia terlalu buruk ya, persiapkan jangka menengah ya. Bahkan seringkali itu 6 bulan itu minimum persiapan ya untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kadang ada yang sampai setahun nggak dapat ada yang cepat tadi one shot ya, sekali tembak sekali daftar keterima juga ada gitu. Artinya tiap orang punya case yang berbeda-beda. Kunjungi website penyedia beasiswa, datang ke pameran. Nah, ini termasuk cari informasi ya, masuk ke grup pencari beasiswa udah banyak, follow akun-akun sumber beasiswa dan segala macam, atau mungkin tanya langsung ke penerima beasiswa. Sekarang udah banyak gitu yang mohon maaf apa namanya suka flexing ya, pamer-pamer itu pernah dapat LPDP, kemudian saya di Inggris, saya di Perancis gitu kan segala macam gitu, gitu sudah banyak sumber informasi. Kalau misalkan bertanya, tunjukkan etika dan kesopanannya ya. Jangan bertanya sesuatu yang sudah ada di internet gitu, menunjukkan Anda malas mencari. Pasti orang yang ditanya itu bisa jadi sibuk dan juga pertanyaannya sama kadang kala sehingga terus malas buat jawab. Ya gitu. Kalau bertanya yang spesifik dan ketika tidak segera dibalas ya jangan tersinggung atau cepat marah. Kayak lagi tadi ya bisa jadi sibuk gitu ya atau berulang gitu kan pertanyaannya sehingga terus males gitu ya. DM Instagramnya wah berderet-deret gitu kan, kalau followernya mungkin jutaan ya gitu. Jadi sekali lagi jangan tersinggung kalau tidak segera dibalas. Intinya adalah cari informasi sebanyak-banyak baik kepada orang penerimanya, kemudian akun pencari beasiswa dan lain sebagainya. Berikutnya berikutnya adalah pelajari beasiswa sasaran. Ya, sekali lagi tadi saya sudah cerita banyak sekali beasiswa tidak cuma LPDP ya. Australian Awards ini kalau tidak salah juga sudah bukaan ya. Kemudian ada di Swedish Institute atau SI itu dari Swedia, Stun dari Belanda ya, Monbusho dari Jepang, ada dari Jerman, oke, ada AAD, New Zealand segala macam kemarin. Kalau tidak salah Taiwan juga sudah bukaan gitu. Chevening untuk di Inggris, KGSP di Korea, Erasmus di Eropa, itu beasiswa IDB banyak sekali. Ya gitu. Artinya silahkan kalau misalkan mas-mas, mbak-mbak semuanya itu coba satu-satu gitu ya, atau daftar semuanya nggak apa-apa. Tapi itu saja gitu bahwa ada nantinya gitu kalau daftar satu-satu pasti requirement-nya beda-beda. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, ada yang beasiswa dari Indonesia, PDP misalkan itu ada beasiswa dari pemerintahnya, pemerintah misalkan Swedish Institute, Foreign Government, KGSP itu ada dari yayasan, oke, ada dari universitas misalkan,
Ya, jadi banyak universitas itu di Eropa, di Asia gitu yang memberikan beasiswa biasanya untuk S3 ya, by research, by project. Nah, seperti itu. Dan yang perlu diperhatikan adalah komponen pembiayaannya apa? Apakah hanya tuition fee saja ataukah tuition fee plus living cost ya atau separuh-separuh. Ini harus hati-hati ya gitu. Jangan jangan apa namanya tergiur dapat beasiswa ternyata beasiswanya cuma tuition fee saja atau SPP saja. Hidup di sana harus biaya sendiri. Nah, gitu. Kalau misalkan kalian nggak masalah ya punya punya uang ya ya udah is oke nggak masalah. Tapi ketika misalkan gitu kan mohon maaf apa namanya uangnya mepet, oke, kemudian pengen ke luar negeri dapat beasiswa ternyata beasiswa cuma tuition fee. Nah, ini juga harus berjuang. Jadi dilihat dulu komponennya. Kadang itu tertulis ya, misalkan dapatnya apa saja, benefitnya apa saja. Kalau misalkan ada living cost itu berapa. Ya, saya punya pengalaman diceritain ya, bukan saya gitu ya. Ada ketika saya di Korea itu ada yang cuma dapat tuition fee, oke, ada living cost-nya tapi tidak banyak ya saat itu kalau nggak salah harga kos-kosan sebulan sekitar 600.000 won, Korean won, tapi cuma dapat beasiswa tuh 300.000 won gitu. Kan otomatis sangat kurang gitu ya. Kemudian profesornya mengatakan dia kamu tinggal aja di lab gitu. Iya, beneran 6 bulan dia tinggal di lab gitu. Untungnya semester berikutnya ada orang Indonesia yang dapat beasiswa, kemudian sharing lah, sharing tempat gitu. Nah ini harus hati-hati juga diperhatikan. Oke, ada juga pernah saya punya pengalaman mahasiswa saya gitu dapat beasiswa tapi cuman ini partial tuition jadi cuman diskon 40% gitu. Saya bilang, waduh Mbak, nih, misalkan kayak gitu ya harus dilihat kondisi finansialnya. Kalau enggak yang mending nggak usah. Ya ternyata apa namanya dia ngotot pengen berangkat cari sponsor kemana-mana sayangnya nggak dapat akhirnya terus gagal berangkat ya gitu jadi perlu diperhatikan itu semua nah gitu ya ini benefitnya apa saja nah gitu kalau di APDP insya Allah lengkap ya tuition fee living allowance ya macam-macam ya bahkan visa kalau nggak salah di reimburse ya. Dulu di SISS juga seperti itu ya. Tuition fee udah nggak bayar, living allowance apalagi ya. Kemudian tiket pulang pergi ditanggung ya, bukan air cost ya enaknya, tetapi mereka punya apa ya standar sendiri ya. Kalau buat saya turah-turah ya. Kalau nggak salah dulu apa Indonesia Swedia itu berapa ya dulu ya 20-an juta mungkin ya gitu. Nah itu turah-turah kan padahal kalau kita bisa naik pesawat yang agak apa istilahnya lumayan murah gitu bisa sisa banyak gitu bisa sisa banyak itu juga perlu diperhatikan apakah ada family allowance kalau keluarga dapat lagi apa enggak dan seterusnya gitu ya ini juga perlu dilihat apa aja komponen-komponen beasiswanya dan kira-kira masuk enggak ini sebagai panduan aja di LPDP saya ambil gitu contohnya misalkan di Eropa sekarang itu sekitar 1.200-an 1000 masih oke lah per bulan euro ya 1.000 euro per bulan masih oke. Kalau misalkan tiba-tiba kalian dapat beasiswa tapi ternyata cuma mohon maaf 300 euro per bulan, wah ini harus tanda-tanda. Harus dicari juga kira-kira kos-kosan dormitory di sana sebulan berapa, makan berapa ya kan. Nah, jangan sampai nanti malah membebani gitu. Udah dapat beasiswa senang-senang ternyata nggak cukup gitu ya. Bahkan ngirit aja udah kurang gitu. Jadi harus dilihat betul apa namanya benefitnya berapa, hidupnya di sana, living cost-nya dan seterusnya. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Oke, kemudian setelah itu tadi saya katakan banyak beasiswa pasti banyak requirements ya atau persyaratan ya. Coba lihat ada nggak yang memberikan batasan IPK. Oke, kemudian IELTS-nya minimum berapa, segala macam gitu. Kemudian apakah perlu menunjukkan letter of recommendation, motivation letter gitu. Kalau di Swedish Institute itu yang menarik adalah adanya work experience. Jadi memang harus sudah bekerja selama berapa jam gitu. Kalau nggak salah dulu saya itu 5.000 jam kalau nggak salah ya. Nah, agak-agak lupa ingat saya gitu. Jadi memang yang menerima beasiswa itu yang sudah bekerja
Ya, jadi dulu teman-teman saya itu dari Swedish Institute tuh yang dari Indonesia tuh memang sudah senior gitu ya, bahkan ada yang usia 40-an tahun gitu, sudah jadi wartawan, nggak masalah ya gitu. Jadi memang mereka kasarannya ke situ. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah filing kalian, file manajemennya harus bagus. Jangan sampai ada dokumen yang kurang, nggak lengkap. Oke. Karena seleksi administratif itu paling gampang untuk cut orang ya. Misalkan Anda nggak ada esai, ya sudah langsung aja. Meskipun mungkin CV kalian stunning, bagus ya, ya sudah. Saya sebagai mahasiswa langsung aja coret. Seperti itu ya. Itu formatnya apa? Ya kalau PDF ya PDF, kalau Word ya Word gitu ya. Kalau misalkan harus apa namanya berapa ribu kata ya 7.000 kata 5.000 kata ya penuhin gitu, jangan terus lah saya bagus kok isinya nggak apa-apa kali ya 7.000 kata lebih dikit gitu ya, ya tolong nggak usah terlalu improvisasi lah kalau saya seperti itu, karena banyak sekali yang mau daftar mungkin ribuan gitu. Cara yang paling mudah buat cut orang atau seleksi adalah yaitu seleksi administratif, tidak sesuai sama apa namanya aturan format langsung saja di cut gitu. Dan saya tuliskan dengan huruf besar, jangan konyol hanya gara-gara tidak sesuai format ya Anda tidak diterima gitu. Jadi ini penting. Ada yang mengatakan sekitar 40% itu gagal di administrasi ya karena tidak sesuai dengan panduannya. Nah, ini penting sekali untuk diperhatikan. Oke. Selanjutnya universitas. Nah, ini saling berkait ya, maka saya katakan saling terkait gitu. Artinya ada yang beasiswa itu embedded dengan universitas karena yang memberikan beasiswa itu universitas gitu. Atau misalkan kalau di Swedish Institute itu pengalaman saya, kita daftar universitas dulu, kemudian baru daftar beasiswa. Nah, gitu. Ya, kalau di LPDP itu bisa paralel ya, daftar beasiswa dulu, nanti keterima baru cari universitas, ya. Atau Anda sudah dapat letter acceptance, ya, kemudian baru daftar LPDP. Nah, jadi ini macam-macam. Ya, tergantung beasiswanya, segala macam. Ada juga yang universitas udah daftar tiba-tiba diminta ada dapat sponsor enggak? Nah, gitu. Karena universitasnya tidak ada sponsor misalkan seperti itu ada. Oke, jadi ini juga perlu diperhatikan. Ya, kira-kira lihat universitasnya bagaimana, program yang ditawarkan apa. Nah, gitu. Kemudian karir ya, sesuaikan ya minat kalian ya sampai apa istilahnya itu kalau mau S3 gitu ya, advisor atau dosen pembimbing itu harus hati-hati dalam memilih ya. Ini seakan-akan sempat membeli kucing dalam karung ya, karena kita nggak ngerti ya beliau-beliau ini bagaimana. Oke. Salah satu hal yang menarik adalah dari observasi saya itu tolong lihat lulusannya. Dia udah pernah berapa kali meluluskan mahasiswa atau S3. Kalau sudah banyak, artinya dia sudah sangat berpengalaman dan dalam tanda petik tidak begitu ada masalah. Ya, oh ternyata lulusannya misalkan dia orang Eropa, dia lulusan orang Asia banyak, berarti dia nggak ada masalah dengan orang Asia gitu kan, karena somehow ya perbedaan culture ini sangat penting. Tapi ketika mohon maaf gitu, misalkan beliau sudah 17 tahun berkarir gitu sebagai dosen, tapi lulusan S3 cuma dua. Nah ini mungkin ada pertanyaan gitu, artinya apakah dia terlalu susah gitu kan, atau ilmunya yang susah sehingga ada yang daftar, atau orangnya tadi mahasiswanya nggak jadi gitu, udah 2 tahun di sana kemudian pergi nggak cocok atau apa, ini perlu diperhatikan. Ya, hati-hati. Atau yang paling bagus adalah hubungin orang Indonesia yang sudah di sana, atau misalkan dia punya mahasiswa seperti itu apa tanya kira-kira bagaimana nih dosen ini, bapak ini, profesor ini gitu. Atau kalau nggak pas ya, misalnya nggak pas bimbingannya, mungkin ada yang orang Indonesia yang kuliah di universitas yang sama. Kira-kira gimana nih bapak ini, dosen ini, profesor ini, itu penting gitu. Sekali lagi karena baik lagi banyak kasus-kasus khususnya S3 itu yang pulang tanpa ijazah gitu. Kemudian S2 pun juga banyak sih, cuman maksudnya seringnya kali S3 gitu ya. Apa namanya? Baru setahun 2 tahun nggak betah karena profesornya terlalu galak, terlalu strict gitu misalkan. Oke, kemudian ini syarat lulusan juga. Misalkan publikasi harus 3. Kira-kira bisa nggak ya saya publikasi 3 gitu kan? Dilihat dulu di awal, pokoknya semuanya harus riset. Ya jangan sampai menyesal
di kemudian hari ya, karena tadi saya katakan ini jurnal lifelong ya, artinya apalagi kalau S3 gitu ya, sudah di sana 3 tahun tapi mohon maaf harus pulang tanpa ijazah ini, apa istilahnya, bisa jadi menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga gitu ya, jangan sampailah seperti itu ya. Harus riset yang betul-betul, kalau minat risetnya berbeda, uh, itu janganlah ya, saran saya seperti itu gitu ya, karena ini nggak coba-coba modelnya kalau buat S3. Kalau S2 kadang tidak terlalu ya, karena bahkan dosen pembimbing pun di Eropa itu diberikan ketika sudah semester ketiga gitu, atau kalau misalkan programnya 2 tahun, atau semester kedua kalau programnya 1 tahun. Nah gitu kan. Kalau di Asia, di Korea, Jepang biasanya S2 sejak awal apalagi engineering itu sudah langsung nge-lab ya, langsung masuk ke lab untuk bertemu dengan riset langsung dengan profesornya seperti itu. Jadi tiap tiap negara, tiap universitas dan tiap bidang ilmu punya case yang berbeda-beda. Jadi memang harus di riset terlebih dahulu. Oke, boleh mendaftar lebih dari satu. Banyak tanya, boleh nggak sih bercabang? Nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak ada yang baper kalau misalkan Anda menolak. Ya, saya pernah gitu punya apa namanya, teman dia keterima beasiswa Swedish Institute, ternyata nggak jadi. Wah, wah, sayang sekali nggak jadi, dibatalkan. Ternyata dia dapat chevening, nah, gitu ya. Dia milih chevening daripada Swedish Institute gitu kan. Dia nggak apa-apa, itu pilihan. Nggak masa mereka pun juga tidak baper ya. Kok aku ditolak gitu, enggak gitu ya. Artinya is okay Anda daftar lebih dari satu. Saya juga dulu sama, daftar macam-macam. Saya ketika S2 yang kedua saya daftar Swedish Institute, saya daftar chevening gitu kan. Macam-macam saya daftari gitu. Yang keterima di Swedish Institute gitu kan. Gitu. Jadi ya itu hal yang biasa gitu kan. Saya S3 juga sama, saya daftar banyak, baik di Swedia, saya dulu pengen di Skandinavia gitu ya, di Norwegia, di Finland gitu, saya daftarin semuanya, keterimanya di Italia. Nah, nggak ada yang tahu jodoh kemana gitu ya. Jadi silakan daftar lebih dari satu beasiswa, lebih dari satu universitas. Tetapi lihat syarat masing-masing universitas, syarat masing-masing beasiswa itu akan berbeda-beda. Jangan sampai dokumen tertukar, ini konyol. Ya, nah misalkan motivation letter mau ke University of Nottingham gitu ya di Inggris. Ternyata itu dikirimkan ke ETS Zurich di Swiss. Nah, itu kan konyol ya, lepas langsung dikat lah gitu. Ya, jadi jangan tertukar, perhatikan kalau mungkin mohon maaf ada orangnya teledor, ya dicek satu-satu betul gitu kan, namanya, kemudian isinya, bahkan filing nama filenya pun harus dicek gitu. Oke, kemudian kos akan bertambah pasti karena bisa jadi ada biaya registrasi untuk masing-masing universitas ketika mendaftar. Oke, gitu kan ini, atau tadi mempersiapkan dokumen itu pasti ada kos lebih gitu ya kalau Anda mau bercabang. Oke. Dan Kak, yang terakhir ya, yaitu ada kenali negara tujuan ya, culture shock. Nah, ini karena pasti berbeda Indonesia dengan apa namanya negara tujuan kalian nantinya, itu lihat bahasanya, lihat budayanya dan seterusnya. Gitu. Misalkan gini lah, saya seringkali punya anekdot ya atau guyonan gitu. Ditanya seringkali di Korea gimana Kak, di Korea gimana Pak, di Korea gimana Mas gitu. Saya bercandanya gini, di Korea itu bagus banget dramanya. Tetapi kehidupan aslinya tidak seindah dramanya. Nah, gitu ya. Jadi di sana struggling banget, kemudian pressure-nya tinggi. Saya masih ingat saya itu dulu nge-lab ketika di Korea itu berangkat pagi, pulang pagi. Berangkat jam 8, ya absen gitu. Kalau telat itu dimarahin ya. Kemudian kalau pulang itu nunggu profesornya pulang dulu. Ya gitu. Kalau profesor jam 8 malam di situ ya kita nggak bisa pulang gitu. Kalau Anda mau pulang ditanya gitu, kok kamu pulang ngapain dan seterusnya gitu kan. Jadi saya sering itu pulang jam 1 pagi, jam 2 pagi itu hal yang biasa. Ya karena tadi sistemnya pressure-nya tinggi. Nah, kalau ada mungkin apa istilahnya itu nggak tertarik, tidak cocok dengan hal semacam itu ya hindari saja. Ya Asia pressure-nya tinggi. Tetapi kalau misalkan Anda orang yang harus dipecut dulu untuk maju, nah itu cocok. Nah, gitu ya. Jadi Asia, Jepang, ya Korea, gitu, Cina, Taiwan itu hampir-hampir mirip lah ya. Jadi Anda harus hard work, kerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Di Eropa agak sedikit santai, tapi orangnya to the point ya. Saya masih ingat dulu ketika saya di Swedia ya, saya di apa namanya di Korea itu kan tadi saya hard work gitu ya. Eh,
berangkat pagi, pulang pagi. Ketika saya di Swedia itu saya apa ya istilahnya itu kebawa gitu ya suasana di Korea gitu. Jadi saya malam tuh saya masih di kampus gitu kan. Kemudian ditegur gitu kan, kamu nggak pulang gitu, kamu nggak sayang nggak sama keluarga kamu. Wow, ini beda banget dulu saya di Korea ya, pulang aja, kamu ngapain pulang? You have to stay longer gitu ya, buat belajar, buat segala macam. Tapi di Swedia loh, kalau saya justru pulang malah. Nah gitu kan. Gitu. Jadi ada perbedaan lah apa budaya segala macam di situ gitu ya. Tapi sekali lagi pasti punya plus minusnya. Oke, kalau di Swedia tanpa ada ngaling-ngaling gitu ya, to the point, ya, nggak suka, bilang nggak suka, tepat di depan wajah kalian, kayak gitu. Kotanya, nah ini juga apa namanya, ses, dilihat ya, kota besar dan kota kecil karena ini sesuai dengan biaya hidup ya. Kadang di kota besar itu pasti living cost lebih tinggi, jadi Anda mungkin agak susah buat ngirit ya. Kalau di Swedia atau di Stockholm itu tinggi banget. Apa kalau Anda nggak masak sendiri, nah itu akan ya istilahnya sangat 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 inilah ya ngepres ya. Kemudian kalau di Inggris ya London, wah itu tinggi banget. Di Italia ada di Roma, di Milano, wah itu tinggi sekali biaya hidupnya gitu. Saya masih ingat dulu ketika saya pembekalan beasiswa dikti, ketika saya masih S2, sebelah saya itu bapak-bapak dosen, saya lupa, mohon maaf ya Pak ya, saya lupa dari mana saat itu. Beliau bilang seperti ini ke saya gitu. Dia S3 di Stirling di Scotland itu yang hutan-hutan, istilahnya di sana sepi lah gitu. Beliau berkata kepada saya bahwa saya dulu S2 ada di Amsterdam, Mas. Saya sudah sering jalan-jalan. Saya udah cukup lah nakalnya gitu. Saya mau S3 fokus. Ya saya di hutan, di Stirling, di Scotland gitu. Ini lebih fokus. Bagi saya, oh ini menarik ya seringkali. S2 buat jalan-jalan, juga buat jalan kalau ke Eropa, segala macam gitu. Saya coba menerapkan itu gitu akhirnya. Ketika saya S2 yang kedua di Swedia itu saya pilih yang shopping, kota yang cukup sepi di situ, biaya hidupnya lumayan murah dibandingkan Stockholm dan ada di Swedia Selatan. Di situ tidak terlalu dingin ya. Bayangkan misalkan ada teman saya tuh di Umeå sana yang Swedia Utara, bayangkan Swedia udah dingin, di utara lebih dingin lagi itu musim dingin negatif ya, minus itu udah hal yang biasa. Kalau midsummer atau musim panas itu bisa terang terus ya, nggak ada gelap. Atau kalau musim dingin itu gelap terus nggak ada matahari gitu. Hal semacam itu mungkin perlu di-riset juga. Nah, gitu ya. Saya di Italia juga sama, Brescia itu kota kecil, ya biaya hidupnya sangat murah. Ya, mungkin hampir sama seperti di Indonesia, gitu ya, dibandingkan dengan Milano atau mungkin Roma. Nah, gitu. Jadi hal seperti ini juga perlu untuk diperhatikan. Gitu. Jangan sampai nyesel balik lagi gitu ya, Anda nggak riset tiba-tiba bisa, lo kok kayak gini, lo kok dingin banget, lo kok mahal banget, dan seterusnya gitu kan. Dan sebisa mungkin kalau bisa, misalkan sudah keterima, nah hubungi pelajar yang ada di sana. Paling enggak nanti minta bantuan, informasi di sana bagaimana sih hidupnya. Atau belum keterima pun juga disarankan hubungi pelajar di sana. PPI itu banyak gitu ya. Itu ini juga yang perlu. Karena pasti ada yang namanya culture shock ya. Sistemnya berbeda, sistem pendidikan gitu ya bahasanya pasti berbeda gitu kan. Kadang kala Anda diminta kalau S2 itu seringkali presentasi gitu ya, kalau S3 itu ya kadang nggak ada kuliah cuma riset aja. Wah itu harus harus ngerti ya. eh Makanannya nggak cocok ya, dulu saya masih ingat saya ketika di Korea nggak bisa makan kimchi selama 3 bulan, lidahnya nggak cocok ya. Setelah itu malah kalau nggak ada kimchi nggak apa seperti makan kalau di Indonesia makan nasi tanpa kerupuk gitu ya. Ya gitu. Jadi perlu diperhatikan kulinernya, makanannya, sistem sosial budaya. Oke, kadang kalau di Asia itu feodal tanda petik gitu ya. Saya dulu ketika di Korea itu setelah kenalan itu yang ditanya adalah umur. Kamu umurnya berapa itu? Tua mereka dikit, wah mereka bisa merintah-merintah gitu ya. Kalau di Eropa nggak ada kayak gitu ya, semua kayak egaliter ya, gitu. Jauh dari keluarga. Nah ini juga perlu diperhatikan karena pasti mungkin ada apa ini ya kangen lah rindu. Jadi tolong cari keluarga yang kedua gitu kan. Jadi ada teman-teman ya di PPI segala macam gitu-gitu. Ini
perlu untuk istilahnya refreshing kalau kalian jenuh gitu di lab, jenuh ketika kuliah, jenuh ketika apa istilahnya itu riset. Nah, itu perlu ada keluar sejenak gitu dengan teman-teman, kemudian setelah itu baru kembali lagi untuk meneruskan kuliah. Oke, terakhir dari saya, nah ini sudah jam 11 ya, pas, alhamdulillah. Rejection is common, ya, jadi tolong jangan berkecil hati walaupun belum mendapat beasiswa. Penolakan itu biasa, saya ditolak berkali-kali banyak. Bahkan ada yang kaget ketika saya bilang, ada teman saya gitu, tiba-tiba nelpon, ya, dia nangis-nangis gak dapat beasiswa gitu. Saya bilang, lo saya itu ditolak berkali-kali, mosok, lo biasa gitu. Saya ditolak chevening saat itu gitu kan. Alhamdulillah saya dapat SISS gitu. Kata S3 itu banyak nolak saya gitu kan. Gitu. Saya di Swedia ditolak apa namanya? Aplikasi S3 saya di Norwegia ditolak, di Finlandia ditolak gitu. Di Italia pun banyak yang menolak saya gitu. Ya karena mungkin risetnya berbeda gitu kan, nggak cocok dan seterusnya, atau mungkin proposal saya itu dianggap terlalu lemah gitu. Saya pernah daftar di mana Copenhagen Business School ya, satu yang business school yang bagus banget gitu. Dia triple crown accreditation. Oh itu proposal riset saya di istilahnya dapat petik kalau mungkin orangnya nggak bisa ngomong tuh dimaki-maki gitu ya. Kamu ini salah ini, teorinya keliru, wah, segala macam gitu. Ya, akhirnya itu jadi bahan buat saya memperbaiki diri. Jadi santai saja ketika ditolak, jangan berkecil hati. Kemudian rumput tetangga selalu lebih hijau. Jangan samakan pencapaian dengan orang lain dengan pencapaian diri sendiri. Ya, jadi udah kok cepet ya sekali tembak langsung dapat beasiswa. Ya mungkin dia udah persiapan dulu kali ya. Ya mungkin kalian tidak tahu sebelumnya persiapannya sangat keras gitu ya. Sampai mungkin ada yang resign dari kerjaan gitu. Ada saya beberapa kali yang mengenal ya seperti itu langsung keterima. Alhamdulillah gitu kan. Ada yang berkali-kali juga nggak bisa. Sekali lagi bahwa ya itu mungkin rezekinya gitu ya. Gitu. Jadi tolong jangan samakan capaian orang lain dengan capaian diri sendiri. Atau orang Jawa bilang urip kuwi sing sawang sinawang. Dan terakhir jangan lupa berdoa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi ke Mas Syaukil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari Kak Munci ya buat tadi pemaparan materinya cukup insightful ya teman-teman, kita bisa ngelihat tadi cukup banyak ya pengalamannya mulai dari beja culture yang kita lihat antara mungkin dari di Asia maupun di Eropa gitu kan. Nah, teman-teman juga boleh banget nantinya kita akan buka sesi Q&A, teman-teman bisa tanya langsung di kolom chat ya teman-teman, atau mungkin teman-teman juga mau nih interaksi langsung dengan Kak Muji, bisa langsung raise hand nanti dan open mic gitu kan. Itu bebas banget ya, teman-teman, karena bisa kita gali banyak informasi ya, dan juga aku perhatikan ya, itu banyak banget mulai dari kehidupan ya kan di sana, mulai dari living cost, kemudian terkait culture, kemudian terkait apa ya, terkait mungkin dari sistem ya, sistem pembelajarannya, kemudian eh, terkait ya kehidupan lah di sana, mungkin menurut aku kayaknya lebih menarik ya teman-teman, karena kalau kita tahu kita kan cuman ingin melihat kayak ya sepertinya di luar negeri tuh enak-enak aja gitu kan, kayaknya kita bisa kayak mungkin ya kalau kita melihat tuh di luar negeri mungkin banyak yang bisa kita gali, banyak bisa kita cari gitu kan, karena vibes-nya beda gitu kan. Tapi ternyata tadi yang aku melihat itu ada plus minusnya gitu teman-teman. Jadi itu bisa kita gali banget nih teman-teman. Nah mungkin sebelum kita lanjut nih ke sesi Q&A, tanya jawab gitu kan, mungkin ada yang mau disampaikan nih dari tim Nolexa gitu kan. Mungkin dari Kak Nana ada yang mau disampaikan. Halo, apakah suara saya terdengar ya? Oke, udah masuk Kak. Oke. Boleh ditampilkan slide-nya? Oke, sebentar ya.
Ya, selamat pagi para peserta webinar trik praktik ya S2, S3, beasiswa S2, S3 di sini. Saya dari pihak Sipenolisa, kami yang menyelenggarakan webinar ini. Kami hanya ingin menginformasikan tentang apa sih Sipenolisa dan kami bergerak di bidang apa. Nah, di sini saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Trisna. Di sini saya sebagai CEO dari CV Knowledge Indonesia. Di mana di sini kami mengadakan training dan program. Nah, training program dari CV Knowledge sendiri apa aja? Next slide. Nah, CV Knowledge Indonesia itu sebenarnya adalah perusahaan penyedia layanan bisnis ya berbasis pengetahuan. Nah, di sini kita ada 3 service, yaitu jasa kita ada Ask the Expert, Ask the Trainer, and Ask the Professor. Di Ask the Expert sendiri kita akan mengadakan webinar-webinar yang webinar kami biasanya gratis ya, free, dan kemudian kita juga mengadakan workshop berbasis keterampilan, baik itu teknologi, bisnis, dan kepemimpinan. Kemudian kita juga akan melakukan workshop terkait tentang penelitian. Nah, di Ask the Trainer sendiri kita juga ada terkait pelatihan karir dan pelatihan penelitian. Dan yang terakhir adalah Ask the Publisher. Dan di sini kita akan rencananya untuk membuat e-book dan jurnal verifikasi. Nah, di sini kita sudah mengadakan di bulan Februari kita ini mengadakan 2 webinar secara gratis. Yang pertama itu sudah berlangsung kemarin tanggal 8 Februari, yaitu webinar Resolusi 2025 terkait dengan bagaimana sih para job seeker ya, sebenarnya ini dikhususkan Pak untuk para job seeker. Nah, di sini kemudian untuk resolusi 2025 sendiri, selain kita mencari pekerjaan, kita juga kalau masih bingung nih, aku mau bekerja atau aku mau lanjut sekolah. Nah, di sini kita menyediakan bagaimana sih kalau mau lanjut sekolah, kemudian beasiswa apa saja dan bagaimana caranya. Nih, kita juga menyediakan webinar gratis yang hari ini telah terlaksana ya dengan pembicara Bapak Muhammad Mujawab. Nah, di sini selanjutnya kita juga ada namanya 3-day workshop. Nah, ini one-on-one mentoring, jadi in publication. Jadi ini yang baru awal sekali kalau misalnya anak-anak S2 ini ya, anak S1 mau melanjutkan S2 gitu, dia mengetahui apa sih penelitian itu. Untuk programnya kita lanjutkan. Nah, ini programnya, materinya ini masih materi yang sederhana, yaitu terkait dengan introduction to research. Research itu seperti apa, bagaimana, dan kemudian structure of academic paper. Nah, academic paper itu seperti apa nanti kalau ingin melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya, yaitu S2 dan S3. Di sini sudah ada partisipan kami, yaitu dan dia memberikan testimonial bahwa memang programnya ini sangat bermanfaat dan bagus ya. Kalau misalnya ada jenjang misalnya dari S1 pindah ke S2 itu nanti S2 itu ngapain sih? Di sini kita akan menjelaskan penelitian apa sih yang akan dijadikan lanjutan dari pendidikannya di S1. Dia mau melanjutkan ke apakah mau ke kalau misalnya ke teknik apakah langsung ke teknik atau ke manajemen atau sesuai dengan kerjanya, pola kerjanya di industri tempat dia berkarir. Next. Nah, ini untuk yang ada luaran. Jadi di sini kita juga ada workshop in publication. Ini online juga. Dan luarannya biasanya bisa jurnal Sinta atau Scopus. Apa aja ya materi-materi yang ada di workshop ini kita akan lanjutkan. Nah, ini materinya. Kita akan mempelajari tentang idea exploration and gap identification, kemudian research method seperti apa, production data, collection, dan data analysis. Jadi karena memang ini pembimbingan ya, seperti konsultasi, itu memang program kita ini semua eksklusif ya, hanya one on one, benar-benar sesuai dengan
keinginan atau ketertarikan individu itu mau melakukan penelitian apa. Jadi bukan sistem per kelas, tapi sistem kayak konsultasi one-on-one. Seperti itu. Nanti hasilnya itu ada range-nya kita hasilnya apakah akan luaran Scopus Q1, Q2, Q3, atau Q4 atau luaran Sita 1, 2, 3, atau 4. Nah, di sini kita memfasilitasi jasa bagaimana caranya peneliti itu apakah peneliti baru atau peneliti bapak-bapak ibu dosen yang mau melanjutkan S2 atau S3 itu juga bisa kita bimbing di sini gitu. Nah, ini lanjutan dari program ini. Jadi kan tadi Pak Mujiatul Haq ini sudah menjelaskan ya bagaimana sih aktifnya beasiswa S2 S3 itu bagaimana. Di sini kita akan ada program namanya Next Step Scholar. Nah, ini termasuk ke dalam Aksi Expert dan Aksi Trainer kami ya, program Aksi Expert and Trainer. Dan materinya apa saja? Kita akan langsung lanjut, Mas. Nah, seperti yang telah saya jelaskan, di sini programnya one on one. Jadi memang masing-masing individu itu bisa berkonsultasi sendiri. Jadwal itu disesuaikan oleh peserta. Itu apa aja yang diterima, yaitu kita ada 4 modul di sini, yaitu pertama adalah pemilihan program studi dan riset. Bisa berkonsultasi mau program studi apa yang mau diambil oleh Bapak Ibu. Misalkan kalau dosen dia sekarang itu kan biasanya diharuskan S3 di luar negeri. Nah, di luar negeri itu kan banyak ya sub materinya, kemudian dia harus kemana, itu risetnya apa. Nah, ini kita akan melakukan pembimbingan ke situ. Kemudian menulis proposal penelitian. Tadi Pak Mujalla bilang proposal penelitian itu sangat penting ketika mau lanjut ke S3. Nah, di sini kita juga akan mendampingi terkait penulisan proposal penelitian. Nah, kemudian yang modul ketiga yaitu terkait esai motivasi. Bagaimana sih menulis esai motivasi? Untuk beasiswa S2 itu juga perlu ya untuk penulisan esai motivasi dan CV akademik ini bagaimana. Yang keempat, modul yang keempat yaitu terkait dengan persiapan wawancara beasiswa. Jadi ada beberapa memang beasiswa yang tidak memerlukan wawancara, tapi ada beasiswa yang memerlukan wawancara. Nah, di sini kita akan memberikan pendampingan terkait ini dan juga diharapkan ada persiapan sebelumnya. Dan ada lagi nih satu yang paling penting ya, program kita yang menarik, yaitu ada satu session diskusi langsung dengan awal di beasiswa. Jadi mungkin ada peserta sini, aku pingin dong Kak, aku kok pingin beasiswa LPDP, ada nggak ya Kak, aku pingin diskusi sama awadi langsung beasiswa ini. Ada satu session khusus yang bisa dipilih dari para peserta di sini, dan kita berusaha untuk memfasilitasi. Nah, ini jasa lainnya yang memang disediakan oleh Nolexa, baik itu kayak jasa editing cek, formatting jurnal. Misalnya kalau Bapak Ibu sekalian mau menulis jurnal, kemudian formatnya kok berbeda, kita bisa ada formatting jurnal, kemudian proofreadingnya, pencarian jurnal. Saya itu butuh untuk proposal penelitian. Nah, kita bisa mencarikan jurnal-jurnal yang terkait dengan proposal penelitian. Kemudian penurunan similarity index, kemudian penerjemahan ke bahasa Inggris, parafrase, analisis data statistik, dan jasa penulisan tinjauan pustaka yang sistematik. Untuk detail harga bisa langsung bisa langsung menghubungi kami. Ini nomor dan IG kami di sini. Okay. Karena memang ini kan ada beberapa yang harganya berbeda ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini yang menyambung kemarin ya. Jadi kita memang di Februari ini dikhususkan pada orang-orang yang bingung nih mau cari kerja atau mau lanjut ke beasiswa. Nah, kemarin dari event kami yang kemarin itu para job seeker kita juga fasilitasi ada job preparation dengan 4 pertemuan. Ada pelatihan 4 pertemuan ini dengan beberapa materinya, yaitu kita ada 4 paket. Next. Nah, di sini ada paket A, itu terkait dengan mentoring CV review, yaitu terkait bagaimana sih si peserta ini dia menulis CV yang kurikulum vitae-nya yang bagus sehingga bisa menarik para HRD untuk memanggil dia untuk wawancara seperti itu. Next. Lanjut, Mas Syawkil. Halo. Nah, ini paket B. Jadi kita ada 4 paket ya. Sebenarnya di paket A itu tadi kita terkait CV, bagaimana menarik HRD ya dengan CV yang kita tuliskan. Kemudian paket B ini kita mentoring bagaimana melakukan psikologi tes dan FGD.
Kemudian lanjutan. Nah, ini peer mentoring untuk praktis interview. Jadi, ketika dihadapkan ketika para peserta job seeker ini dia masuk ke tahap interview, dia bisa melakukan interview dengan baik dan di mana kita juga mengajarkan interview hack, interview bagaimana sih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD tersebut. Kemudian lanjut yang paket keempat ini terkait talent simulation. Jadi sebenarnya kan setiap individu itu punya talent masing-masing ya. Dan di sini bagaimana kita mengetahui apa sih passion kita seperti apa dan kita unlock your hidden talent. Jadi bukan bakat tersembunyi dalam diri job seeker itu bagaimana dan untuk mengembangkan karirnya selanjutnya seperti apa serta bagaimana sih minat dan bakat para peserta ini di era digital. Dan semua paket ini adalah paket eksklusif. Kami CPNS Indonesia ini memberikan paket eksklusif hanya untuk 10 orang per paketnya seperti itu. Jadi nantinya si mentor ini bisa mengenal lebih dekat bagaimana talent masing-masing orang, kemudian kebutuhan orang masing-masing, psikologi hasil psikologi tesnya seperti apa, seperti itu. Kemudian ini workshop schedule-nya. Jika Bapak Ibu ingin mengikuti job preparation ini ada schedule-nya dan ini bisa kami share. Nanti kalau Bapak Ibu bisa menghubungi kami jika ingin untuk mengikuti. Nah, ini harganya, jadi per paket juga ada, bundling 3 paket ada, atau bundling semua paket dari paket A, B, C, D. Next, sense. Nantinya kita ada di sertifikat, kemudian tetap sama ya, eksklusif ya. Terima kasih. Di sini penjelasan dari kami, pihak CV Knowledge Indonesia. Dan nantinya apabila Bapak Ibu ada pertanyaan terkait CV Knowledge Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi kami di nomor yang tertera, dan bisa langsung menghubungi kami di Instagram atau LinkedIn-nya Knowledge Indonesia. Terima kasih Mas Wakil, saya kembalikan ke Mas Wakil ya. Oke, terima kasih dari Mbak Nana ya untuk informasinya. Jadi teman-teman, jadi boleh banget nih teman-teman kalau mau menghubungi dari Nolexa gitu kan. Tadi ada beberapa, mungkin teman-teman ingin membicarakan nih terkait mungkin proposal terkait S2 ya tadi atau esai, motivation letter. Itu juga administrasi itu cukup penting ya teman-teman. Jadi kan kita nggak lucu ya misalnya kalau misalnya kita mau daftar nih S2 ternyata dari segi administrasinya kita udah gagal duluan, kita udah nggak lolos duluan gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada beberapa hal menarik juga teman-teman kalau teman-teman mau mengikuti program lanjutan nih dari Nolexa itu sendiri gitu. Terus kemudian juga ada beberapa juga kalau teman-teman ingin publikasi jurnal ya teman-teman untuk mendukung cakupan teman-teman mau lanjut untuk S2 juga dari Nolexa juga menyediakan atau mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa S1 nih cukup tertarik nih S2 tapi teman-teman mau untuk bekerja dulu nih gitu kan. Nah, itu juga kami juga menyediakan nih teman-teman apabila teman-teman ingin nih tertarik gitu kan. Aku ingin kerja dulu tapi kayak masih bingung terkait CV gitu kan, CV yang bagus kayak gimana, kemudian terkait portofolio yang bagus seperti apa gitu kan. Terus kemudian teman-teman juga memperbaiki LinkedIn yang bagus seperti apa, kemudian how to interview yang bagus gitu seperti apa gitu kan yang di mata HR itu juga kami juga menyediakan teman-teman dan banyak sekali jasa-jasa yang lainnya yang mungkin Nolexa juga tawarkan ya teman-teman. Oke, nah mungkin kita lanjut ya teman-teman untuk sesi Q&A dari teman-teman. Apabila ada yang ingin nih bertanya, boleh banget silakan di kolom komentar ya teman-teman. Dan juga kalau ingin raise hand langsung atau bertanya langsung juga dipersilakan untuk raise hand ya teman-teman untuk mau berinteraksi dengan Kak Munji nih untuk tanya-tanya terkait S2 seperti apa gitu kan, pengalamannya seperti apa gitu. Nah mungkin dari aku juga sendiri agak kepo sih ya dari Kak Munji. Nah, mungkin aku izin bertanya nih Kak terkait Kak Munji kan juga udah pernah nih S2 juga di Asia gitu kan, culture-nya seperti apa, terus S3 gitu kan di Eropa dan S2 juga di Eropa. Nah, kalau dari Kak Munji sendiri sih better nih. Mungkin aku nggak tahu sih sebagai orang awam tuh better kalau misal kita mau mengambil nih antara Eropa dan Asia gitu kan. Nah, tadi kan Kak Munji bilang ada plus minusnya gitu.
Nah, untuk stepnya sendiri, kita tuh better untuk ngambil di mana dulu sih Kak? Atau kayak aku nih tertarik nih di Eropa, tapi karena culture-nya gini gitu kan. Tapi eh aku nggak siap nih kalau di S2-nya di Asia karena culture-nya yang cukup agak pressure gitu kan. Nah, tapi kan di situ ada plus minusnya sendiri. Nah, mungkin gimana sih kita milih gitu kan. Tapi balik lagi gitu kan sesuai kebutuhan, tapi betternya seperti apa gitu. Oke, terima kasih Mas Syakil pertanyaannya. Jadi sekali lagi tadi juga sudah saya sampaikan gitu bahwa tiap tiap wilayah ya itu punya culture yang berbeda-beda. Ya, tadi kalau di Asia itu hard work ya, pressure-nya sangat tinggi seperti itu. Sementara di Eropa itu dalam tanda petik ya meskipun ada pressure, tetapi tidak apa ya istilahnya tidak seperti di Asia. eh, Mereka egaliter. Egaliter dalam artian itu bahwa kalau kita di Indonesia itu mungkin apa ya terbiasa dengan unggah-ungguh, toto kromo, sopan santun. Di Eropa mungkin hampir sama, di Amerika Serikat, Amerika sana juga sama, tidak ada hal semacam itu gitu ya. Jadi Anda bisa dimarah-marahin sama anak kecil gitu misalkan gitu, anak SMA gitu kan atau anak SMP gitu, itu hal yang biasa gitu kan. Kemudian ketika dengan dosen atau profesor pun juga ada marah-marah, is common ya, biasa aja gitu. Mereka nggak baper. Kalau di Eropa, maaf, di Asia itu tidak bisa. Kita sangat hormat ya, sangat, bahkan tadi saya katakan di Korea itu selisih setahun aja itu udah bisa merintah-merintah gitu ya. Dengan profesor misalkan ketemu gitu di jarak 5 meter itu langsung membungkuk ya, bau ya, annyeonghaseyo, seperti itu. Nah di Eropa nggak kayak gitu ya. Tetapi yang perlu diperhatikan seperti ini. Pertama tadi ketika misalkan ya kalian itu orangnya harus dipencet dulu lah gitu ya untuk bisa maju. Nah itu Asia bagus ya. Di Eropa itu dalam tanda petik itu kayak orang Jawa bilang jar-jaran ya. Ya sudah eh, ada yang memberikan testimoni bagus ya, di S3 di Belanda gitu. Bilangnya kalau S3 di sana itu diajak ya naik pesawat, kemudian diturunkan di sebuah pulau, saya itu ditinggal. Nah gitu. Jadi bener-bener apa ya, istilahnya kayak kamu mau kemana itu dibiarin gitu, ke kanan ke kiri, kamu sangat sangat independen gitu. Nah di Asia enggak gitu ya, ada guidance ya, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini, kayak gini kayak gini kayak gini gitu. Nah ini kalau misalkan ada tipe peneliti yang independen itu, Eropa bisa jadi itu pilihan yang bagus ya. Anda nggak suka pressure, Anda nggak suka disuruh-suruh, nggak suka diarah-arahin misalkan ya, karena mungkin udah punya background penelitian yang bagus ya, udah ngerti mau kemana, itu Eropa pilihan yang tepat menurut saya loh ya. Asia kalau agak bingung nih, saya janjiannya ya risetnya nggak begitu ngerti ya, saya masih butuh guidance, itu Asia bagus. Tetapi tadi pressure-nya seperti uh, ketika tadi saya ngomong untuk S3 ya, kalau S2 ya bisa jadi mungkin riset tidak terlalu diperhatikan ya. Tapi nah pergaulannya ini berbeda. Ya di Eropa Anda harus siap-siap dengan pergaulan arah Western ya. eh Apa namanya, dunia gemerlapan, oke. Mulai dari bar, diskotik itu hal yang biasa. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah saya pernah punya teman ya, yang mohon maaf saya mention di sini, karena dia berasal dari Asia, itu dalam tanda petik dibully gitu, dibully apa ya istilahnya itu. Jadi gimana ngomongnya ya, dia karena dari Asia, kemudian aksennya kental, oke, nggak begitu bisa bahasa Inggris ya, kemudian ya dibully gitu. Telat langsung dimarah-marahin, padahal sebenarnya itu biasa aja gitu, tapi dimarah-marahin, kamu kenapa ini seperti itu gitu. Masih ada stereotip bahwa Asia itu cupu gitu ya, kemudian setelah itu nerd ya, itu bisa jadi beberapa tempat ada hal yang seperti itu. Ini harus harus siap mental. Oke, Anda harus siap beradu argumen ya dengan orang-orang Eropa sana gitu.
Saya masih ingat gitu dulu ketika saya S2 itu awalnya nggak dilihat sama orang-orang Eropa itu karena mungkin tadi orang Asia itu nerd gitu ya, cupu dan segala macam. Kemudian ketika ya lumayan ada prestasi lah gitu saya di kelas itu beberapa kali. Ayo baru baru mereka apa namanya mulai recognize ya tiba-tiba gitu sebelumnya gitu saya nanya segala macam dapat nilai yang paling bagus gitu di kelas gitu terus esok harinya tuh tiba-tiba orang teman saya dari Eropa tuh nyapa gitu, "Hai, what out of the blue ngapain baru sekarang gitu ya sebelumnya artinya akhirnya oh di recognize gitu ya jadi pergaulan di sana berbeda gitu misalkan S2 di maaf S2 di Eropa S3 di Asia itu jangan saran saya harus kebalik karena S2 itu di Eropa itu kan slow segala macam enak tiba-tiba di S3 itu sangat harus pressure lah itu bisa jadi akan kelimpungan tapi kalau kebalik S2 di Eropa S3 di maaf S2 di Asia S3 di Eropa kemungkinan penyesuaiannya agak lebih gitu karena sudah pressure dulu sudah digembleng ya makanya kemudian masuk ke S3 Eropa lebih mudah gitu sekali lagi S3 di Eropa ditinggal seakan-akan kecuali pembimbingnya bagus ya ngasih arahan kalau S2 itu seringkali kalau di Asia mohon maaf seringkali harus gini harus gini harus gini tapi sekali lagi bahwa itu case ya ada juga enggak kok ada juga kok saya di S3 dibimbing ada banyak juga gitu tapi sekali lagi rata-rata saya beberapa kali melihat dan beberapa kali cerita itu seperti itu gitu Mas Syaukil semoga menjawab. Oke Kak Muji. Nah mungkin ada beberapa pertanyaan titipan nih Kak Muji itu. Jadi tadi ada teman-teman yang mungkin belum bisa hadir ya gitu. Nah itu mereka bertanya nih Kak, kalau misalnya nih kita S2 atau S3 itu better kita ngelihat dari segi nama universitasnya atau akreditasinya atau seperti apa ya Kak? Karena kan mungkin em, apa ya? Kalau misalnya kita back to Indonesia gitu kan, itu yang dilihat sebenarnya dari segi nama universitasnya atau kayak oh ya udah dia S2 di luar negeri kayak gini gitu kan. Dan kemudian kan so pasti yang tadi Kak Muji bilang ya terkait living cost dan lain sebagainya itu kan juga beda-beda gitu kan. Dan apakah emang ada yang universitas bagus tapi mungkin di daerah yang mungkin dia itu punya living cost yang cukup nggak begitu mahal gitu ya kalau bisa kita katakan gitu. Oke, thank you. Gini gini menurut saya gitu kalau LPDP itu kan dia ada list apa universitas ya jadi kita memang harus harus masuk list itu gitu di luar itu tidak direcognize oleh LPDP gitu ya kalau yang lain misalkan beasiswa yang lain gitu kan atau beasiswa universitas tersebut kemudian gimana kalau kita balik Indonesia gitu kan gini kalau saya pertama itu beberapa kali pertanyaan saya seringkali menjawab lihat dulu negaranya kadangkala misalkan gini Indonesia bagus tapi di negara yang mohon maaf biasa aja gitu ya taruh kata universitas bagus tapi negaranya mohon maaf di Sri Lanka gitu orang nggak langsung di Sri Lanka emang kamu ngapain di sana atau Timor Leste gitu misalkan gitu bisa jadi universitas bagus tapi Timor Leste lo ngapain boleh di Timor Leste kasarnya mohon maaf bukannya saya meremehkan enggak gitu tapi stigma itu tetap ada gitu ya jadi kalau misalkan kalian kuliah di mana di Inggris gitu misalkan pun ya ranking universitas tersebut itu di bawah dari ITB gitu orang akan lihat Inggrisnya gitu. Oh Inggris wah keren ya, padahal bisa jadi universitas biasa aja, bahkan rankingnya tuh jelek karena di Eropa itu rankingnya tuh biasa aja gitu. Universitas di Jerman, di Italia itu rankingnya sangat biasa, bahkan mungkin di bawah Indonesia tuh ada dan banyak. Karena mereka sehingga tidak compete ke situ. Ya, karena misalkan kalau ya simpel aja, mohon maaf ini agak melancang mungkin ya, ETS Zurich dan beberapa universitas di Swiss itu mereka menarik diri dari rankingan internasional karena mereka harus menyerahkan data ya terkait dengan yang indikator-indikator perankingan gitu sehingga mereka kayak ngerasa aduh ngapain sih kita kayak gini gitu udah nah akhirnya mereka nggak ada datanya di perankingan gitu kan di Jerman gitu karena mereka punya banyak paten yang disclose ya tidak boleh dikeluarkan gitu dengan paten dengan apa namanya perusahaan tidak dipublikasikan maka skor publikasi mereka rendah otomatis rankingnya rendah gitu kan seperti itu gitu jadi somehow ranking itu kadang ada yang relevan ada yang tidak itu kalau di Amerika sangat relevan karena mereka ke sana gitu Indonesia apalagi di Indonesia ini mengunggulkan ranking gitu ya gitu makanya selain saya
negaranya dulu paling enggak gitu ya, supaya ada dalam tanda petik gengsinya. Itu kemudian setelah itu apa universitasnya oke lah wis terserah lah ya gitu. Meskipun mungkin ini juga menjadi tantangan juga gitu. Kalau kalian memang pengen naik ya, artinya ingin improve diri, sebisa mungkin universitasnya bagus, akreditasinya keren. Nah gitu, pasti environment yang environment yang kompetitif itu akan membuat orang kompetitif juga gitu. Jadi sasa dulu universitas bagus, kemudian kalau misalkan alah nggak perlu bagus-bagus lah, yang penting luar negeri gitu. Ya pilih negara yang bagus tapi universitasnya biasa aja. Sekali lagi ini by case ya, ini terserah kalian mau kemana, itu strategi saja seperti itu. Kemudian yang kedua ada apa tadi lupa saya, ada lagi nggak atau sudah semua? Sudah sih. Oh, oke. Oh ya, mungkin ini ada em, beberapa pertanyaan nih dari kolom chat gitu. Mungkin aku bacain yang pertama itu dari Kak Richard ya. Dari LTPDP itu sebenarnya diminta untuk jurnalnya harus dari Simago atau mungkin Q1 dari Q2 gitu kan. Nah, mungkin kalau misalnya kira-kira ada nggak sih Kak, mungkin dari Q1 atau mungkin Q2 gitu kan yang terkait yang free gitu loh kira-kira untuk publikasinya gitu. Oh, hanya kalau itu. Jadi eh kalau saya gini, saya menganut tipe nggak mau bayar publikasi kalau nggak kepepet ya. Ya, publikasi kan mahal gitu ya. Ada yang sampai puluhan juta ya, 20 juta, 25 juta, 16 juta gitu. Kemarin saya barusan gitu publish sama mahasiswa bimbingan saya S2 itu gratis ya. Nol, nggak bayar apapun gitu. Banyak, banyak sekali yang gratis. Ya, jangan banyak itu yang apa namanya istilahnya menggelorakan kalau publikasi itu mahal gitu. Enggak sama sekali. Saya telangkan enggak sama sekali. Jangan percaya kalau publikasi itu mahal, bayarnya ini. Ya, kamu mau aja yang bayar gitu. Kalau nggak bayar banyak. Ya, penerbit-penerbit besar seperti Elsevier, Taylor Francis, Emerald itu banyak yang gratis. Yang bayar itu ketika kita mau publish pada versi open access atau OA. Open access itu bisa diakses semua orang dan itu bayar mahal, bisa sampai 1.000 atau mungkin 1.500 pound sterling. Ya, sekitar 20-an juta, 30 juta juga ada. Tapi kalau kita pilih gratis, ya nggak bayar gitu. Saya beberapa kali kok gratis kok ya. Q1 saya di Springer itu juga gratis. Ya, Emerald juga gratis. Jadi banyak ya yang gratis. Kayak tadi apa dari Mbak Nana dari CV Nolexa juga ada jasa mencari jurnal ya. Jadi mungkin juga bisa hubungin Nolexa kalau misalkan butuh. Ini yang gratis mana yang enggak mana. Saya beberapa kali ngelihat postingannya Nolexa di Instagram itu bagus, informasi jurnal Scopus Q1 Indonesia gratis tuh ada. Q3 gratis. Ini bisa dibuka aja lah. Saya malah promosi Nolexa nggak apa ya. Jadi agen promosi harus dibayar nih saya nih. Jadi agen marketingnya Nolexa. Oke. Seperti itu ya Mas Akil ya. Oke, teman-teman juga kalau mau nih bisa dikunjungin ya untuk Instagramnya Nuansa itu banyak banget informasi-informasi terkait publikasi jurnal Q1 atau mungkin terkait ini ya beberapa beasiswa juga kemarin yang udah di share juga di Instagramnya Alexa PKS 2 maupun di 3 gitu kan itu bisa dilihat juga gitu dan beberapa persyaratan dan lain sebagainya itu bisa juga dilihat di Instagramnya Alexa gitu ya teman-teman. Nah mungkin aku izin lanjut bertanya nih Kak dari Kak Wismar Rizky Jayanti. Nah dari kamu sendiri kan udah pernah nih untuk yang di Korea nih terkait master baik coursework gitu kan di Korea. Nah, kemudian kalau misalnya pengalaman dari kamu sendiri nih, gimana sih agar nggak menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan? Mungkin posisinya dari teman-teman yang mungkin kurang tertarik nih di organisasi gitu kan, maksudnya ketika di organisasi baik S1 maupun S2 ya, karena ini kan terkait S2 gitu kan. Nah, itu posisinya mereka kayak kurang tertarik gitu kan, karena menurut mereka tuh untuk organisasi S2 itu kurang worth it. Nah, itu gimana gitu tanggapannya dari kamu di sini? Oke, terima kasih Pak Wismar Rizky Wijayanti. Oke, iya memang memang gini ya. Biasanya kalau S2 itu kan bukan biasanya pasti S2 sudah pernah S1 ya.
artinya mungkin di S1 sudah pernah ikut organisasi. Oke, kemudian udahlah S2 sudah cukup, saya pengennya kuliah aja gitu, atau saya pengen senang-senang aja gitu, saya pengen jalan-jalan aja S2, ada malas untuk organisasi. Nah, gitu. Nah, ini juga menjadi tantangan buat PPI ya, atau Persatuan Pelajar Indonesia di luar negeri itu, untuk mencari atau menggait mahasiswa S2 yang mau berorganisasi. Oke. Nah, begini buat saya juga sebenarnya dulu ketika di Korea pengennya nggak mau organisasi ya, karena saya udah jenuh ya, jujur ya. Dulu saya S1, dulu saya ketua himpunan ya, jadi ya wes lah ya, maksudnya sudah ada di pucuk pimpinan saatnya organisasi, kemudian S2 pengennya santai aja gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Malah saya pernah jadi ketua apa ya, apa saya milik ketua Perpika gitu. Gini, ya di apa, luar negeri, karena pastilah ya kalian punya ada titik kangen gitu ngomong bahasa Indonesia ya. Selama ini mungkin ngomong bahasa Inggris itu kan mikir gitu ya. Jadi saya pernah gitu, ada pas saya di Italia itu, dia sendirian gitu, ada teman saya di Italia itu, di Brescia itu, di kota itu dia sendirian orang Indonesia, bayangkan gitu ya. Kemudian dia senang banget ketika saya datang gitu, karena dia bilang gitu bahwa apa, Mas, saya udah lama nih nggak ngomong bahasa Indonesia di Italia gitu kan. Jadi itu juga perlu ya, ketemu dengan orang Indonesia sendiri, ngobrol pakai bahasa Indonesia segala macam gitu-gitu kan. Ketemu keluarga kedua, itu kalau dalam sisi yang formal itu bisa ikut organisasi. Nah gitu. Nah biasanya PPI itu tadi saya katakan, karena mereka susah untuk menarik orang-orang ikut organisasi, mereka punya sesuatu hal, mereka punya tawaran bagus. Misalkan, oh bincang-bincang PPI, oh misalkan ada conference gratis, oh misalkan ada bincang riset, oh misalkan ada arisan, oh misalkan ada jalan-jalan kemana, nah gitu bareng anak PPI, nah gitu. Jadi apa, menurut saya itu jangan, kalau misalkan kalian bukan tipe yang ala malas gitu, nggak tertarik organisasi, mungkin dulu S1 nggak tertarik ya, atau tadi S1 udah jenuh organisasi gitu kan, ya ikut saja yang apa istilahnya, yang santai-santai seperti itu gitu ya gitu. Jadi kumpul bareng, arisan bareng gitu misalkan, kemudian apa, trip bareng itu biasanya ada. Nah, kalau seperti itu, kadang PPI pinter gitu. Kalau mau ikut ini, kalau member itu ada potongan harga. Nah, artinya kan dipaksa buat jadi member supaya jadi potongan harga kan. Itu strategi yang bagus gitu. Jadi motivasinya saja menurut saya, ya ketemu sama orang-orang Indonesia, hangout bareng biar nggak sepi, buat lucu-lucuan apa segala macam gitu, itu agar ya saling mengenal. Mosok kok sesama orang Indonesia misalkan ya di satu kota di luar negeri kok ya nggak kenal, nah gitu saja gitu ya. Itu semoga paling nggak motivasinya aja, nggak usah kayak aku harus jadi ketua PPI misalnya, malas gitu ya. Kalau nggak situ ya nggak usah ke situ, ngapain gitu. Aku paling males kalau rapat apa proker, ya ikut yang fun fun aja, yang senang senang aja, yang fun fun aja gitu. Itu ya, semoga menjawab ya, Mbak Wisma Rizky. Oke. Nah, kemudian ini ada dari Kak Adi Prayogo, mungkin aku izin untuk menyampaikan pertanyaannya kamu. Jadi yang pertama nih, beberapa kali ini dapat informasi S3 di Eropa itu 4 tahun ya gitu kan. Ada nggak sih negara selain Italia yang kayak membuka program mungkin di 3 tahun aja gitu kan. Terus kemudian secara umum ini program S3 tuh terbagi jadi 2 tahap. Nah, di mana di antara 2 tahap tersebut itu diadakan ujian penentuan kelanjutan kah untuk yang ke tahap kedua, mungkin dari tahap 1 gitu kan, nanti ada ujian gitu kan, nanti dilanjutkan kah untuk ke tahap yang kedua gitu. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, apakah bisa sharing pengalaman guidance yang diberikan nih dari supervisor S3 di Eropa seperti apa? Apakah akan didorong untuk mandiri seperti S3 vacancy atau seperti apa gitu, Kang? Sorry, belum saya unmute. Oke, terima kasih Mas Adi Prayogo. Iya, gini, yang pertama banyak sebenarnya Mas. Memang memang rata-rata itu S3 itu 4 tahun gitu ya.
Di Italia pun ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun gitu. Saya dulu carinya gini, karena saya udah S2 dua kali, jadi malas sekolah lama-lama gitu ya, sehingga saya cari yang durasinya 3 tahun. Ya, sehingga gini, kalau misalkan kan ada banyak yang S3 itu banyak molornya gitu ya. Kalau misalkan saya nyari yang durasinya 4 tahun, maka misalkan molor pun kan 5 tahun, 6 tahun bisa. Kalau misalkan saya cari yang 3 tahun, maka kalau misalkan molor pun 4 tahun lah ya, paling enggak gitu kan rata-rata gitu. Jadi memang saya dulu nyarinya 3 tahun gitu kan. Di Italia ada yang 3 tahun, termasuk dulu saya di Brescia itu 3 tahun durasinya gitu ya. Yang 4 tahun pun ada. Di Universitas of Bolzano kalau tidak salah itu 4 tahun, saya pernah daftar ke situ gitu, soalnya nggak keterima gitu. Alhamdulillah malah keterima 4 tahun ya. Ini alhamdulillah di Brescia saya tepat 3 tahun ya. Di Bolzano itu 4 tahun gitu kan. Di apa namanya, beberapa universitas Roma Tor Vergata kalau nggak salah juga 4 tahun gitu, dan beberapa yang lain gitu. Artinya itu terstate ya, di awal berapa tahun durasinya. Selain Italia mana? Ada UK itu beberapa, Glasgow itu ada yang state durasinya 3 tahun, banyak. Ya Nottingham kalau nggak salah 3 tahun, Glasgow itu 3 tahun. Saya pernah dulu ketika mau cari-cari di New Zealand juga ada yang 3 tahun juga, gitu kan. Di Belanda rata-rata 4 tahun, di Belgia rata-rata 4 tahun, di Perancis ada yang 3 tahun gitu. Jadi tergantung dari durasinya gitu kan. Universitas beda-beda. Artinya banyak informasi Mas Adi Prayogo gitu, apa istilahnya itu, yang membuka program 3 tahun. Dan biasanya saya nyambung ke pertanyaan berikutnya gitu. Kalau tahun pertama di Eropa itu kuliah setahun. Ada nilainya, ada yang ada, ada yang enggak gitu ya. Nah, kalau tidak pas ya atau fail, itu akan ada evaluasi tahap 1. Nah, gitu. Jadi, apakah kamu dianggap apa ya istilahnya itu cukup untuk masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu riset. Jadi 1 tahun itu dibekali dengan kuliah-kuliah. Ya, biasanya susah kuliahnya kalau di Eropa itu. Kalau di Asia kebalik ya. Di Asia itu karena sudah setiap hari dia harus nge-lab dengan profesornya, maka kuliahnya agak mudah gitu. Tapi kalau ada yang mengatakan generous lah atau dermawan nilainya itu, di Eropa enggak gitu. Di Swedia itu susah banget nyari nilai gitu. Sehingga ketika disetarakan ya, itu banyak teman-teman saya setarakan ijazah gitu, itu jelek-jelek IPK-nya, ada yang cuma 2 koma. Tapi di sana lulus. Jadi Swedia itu nilai itu A, B, C, D, E, dan F. Ada dapat E itu lulus. Ya, F baru fail ya. Di Indonesia kan cuma A, B, C ya. D itu nggak lulus ya, seperti itu. Nah, artinya itu seperti itu ya perbedaan Eropa sama Asia. Salah ya, tadi nyambungnya sebelumnya gitu, mungkin agak terlewat. Nah, di tahun pertama itu biasanya susah kuliahnya segala macam. Itu menunjukkan bahwa Anda itu apa namanya, bisa nggak sih gitu ya, melanjutkan ke riset. Kalau ilmunya kurang kan risetnya pasti bisa jadi terbengkalai gitu kan di situ. Oke, nah itu harus pas. Kemudian setelah itu 1 tahun berikutnya di beberapa negara Eropa, tahun kedua itu mereka boleh untuk mencari riset di luar universitas. Ini menarik gitu kan, karena ada mobility program ya, mereka punya deklarasi bulunya, di situ menyatakan kalau student itu boleh dan berhak untuk keluar dari universitasnya. Mungkin MBKM kalau di Indonesia kali ya. Nah, di situ bekerja sama dengan universitas di luar atau profesor di luar. Boleh cari sendiri atau dengan koreksi dari profesor. Saya ketika di Italia itu, saya seharusnya I suppose to ke Belgia. Saya seharusnya ke Belgia ke tahun kedua. Saya dapat bimbingan Profesor Christophe Duwit dari KU Leuven. Saya sudah siap ke Belgia saat itu, tapi ternyata COVID gitu ya. Jadi tidak sempat ke sana, tapi akhirnya online gitu. Jadi saya bisa membimbingnya 3, 2 dari Italia, 1 dari Belgia. Seperti itu gitu. Dan teman-teman saya ada yang keluar macam-macam gitu kan, sebelum COVID gitu ya. Gitu. Udah wah enak nih mau ke Belgia segala macam. Biasanya ditambahin karena ke luar negeri. Jadi udah lumayan, di Eropa ditambahin 50% gitu seharusnya kalau saya ke Belgia gitu kan. Nah, setelah tahun kedua itu ada evaluasi lagi. Ya, artinya kamu di sana ngapain gitu, atau kamu selama 2 tahun ini ngapain. Kalau tahun kedua berarti evaluasinya riset ya. Kamu udah sampai mana? Udah ketemu topiknya enggak? Minimum itu ya.
sudah publikasi nggak? Kalau misalnya ada syarat publikasi, sudah apa novelty-nya sudah ada nggak? Nah, itu biasanya kalau di tempat saya itu apa ya? eh, kita presentasi gitu ya, presentasi semua anak S3 disuruh presentasi, dikritisi oleh profesor-profesor gitu kan, dan nanti ada lanjut apa enggak. Nah, gitu. Jadi ada rekomendasi gitu ya atau saran dari dewan profesor, ini anak lanjut apa enggak gitu. Tapi insya Allah sih apa namanya as long as kalian tidak terlalu santai gitu ya, itu bisa lah ya gitu kan seperti itu. Gitu. Yang penting dekat aja sama supervisornya karena supervisornya itu nanti akan defend. Ini anak bagus kok. Ini anak apa namanya bisa kok dia menghadapi semua ini gitu kan. Rasanya seperti itu gitu kan. Itu tahap-tahap apa namanya tadi ujian gitu ya, ujian kualifikasi. Kemudian yang ke berikutnya, apakah bisa cari pengalaman yang diberikan? Oh oke, gini. Em, apa kalau kalau tadi saya katakan gitu ya, di Eropa tuh lebih lebih mandiri atau independen. Kalau di Italia kebanyakan tidak gitu karena orang Italia itu suka ngomong gitu. Jadi kalau saya rapat dengan pembimbing saya Italia itu bisa 2 jam itu ngomong tak isinya gitu ya. Kamu gini jadi enak gitu kan. Tapi kita bisa propose ya, tidak tidak diarahkan gitu. Kalau saya gini gimana? Kalau saya gini gimana? Gitu. Jadi karena terbawa saya orang Asia gitu ya, jadi saya sering nanya gitu. Takut salah gitu. Kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Kayak gini gimana? Mereka hanya bilang, oh iya kayak gini gitu. Jadi kita harus sering apa namanya sering nanya gitu. Dan dengan apa namanya pembimbing saya Belgia itu karena beliau sangat sibuk gitu ya. Ya itu bisa dilihat ya Christoph De Witt itu berapa indeksnya gitu. Itu tinggi banget itu. One of leading authors itu di bidang performance management, especially in education economics ya. Itu kalau rapat dengan bimbingan saya apa dosen bimbing saya di Belgia itu cuma 15 menit gitu. Karena sangat sibuk gitu. Setelah 15 menit kemudian ditinggal. Gitu. Udah ya gini-gini udah langsung tinggal gitu. Nah, kan kita kalau saya dapat 4 ya, 4 orang. Nah, saya pembimbing saya Italia 2 sama satu lagi yang Belgia tadi ke Subduit. Dia 15 menit selesai kemudian out gitu. Nah, yang sama 2 orang ini 2 jam nggak selesai-selesai gitu. Nah, karena banyak ngomong tadi. Dan tipikal yang di negara-negara apa namanya Belgia gitu, Belanda itu model seperti itu gitu. Jadi kalau kamu butuh pertanyaan nanya, kalau enggak dianggap kamu sudah bisa gitu kan. Nah, saran saya nanya terus aja enggak apa-apa meskipun mungkin mereka tadi ya sibuk sekali gitu karena project bisa jadi di mana-mana apalagi ketika misalkan supervisornya itu orang terkenal ya orang sibuk ya indeks tinggi itu pasti risetnya di mana-mana gitu. Jadi tanya aja meskipun atau gini, ada punya waktu ya seminggu sekali, seminggu 2 kali gitu. Jangan sering-sering mereka akan malas gitu kan. Karena kamu ini belajar nggak sih gitu ya. Jadi ada waktu 2 minggu sekali misalkan atau 3 minggu sekali gitu. Tanya aja saya dan awali dengan progress report ya. Saya sudah baca ini, saya sudah melakukan ini, saya punya kesulitan seperti ini. Ya gitu. Bagaimana ini? Jadi paling nggak tunjukkan dulu ya. Jangan tunjukkan kalau tiba-tiba nanya gitu ya. Jadi ada progres dulu nih gitu. Kemudian saya punya kesulitan di sini. Nah, itu akan dihargai daripada tiba-tiba nanya lo kamu nggak ini nggak usah dulu toh kok tiba-tiba nanya. Nah, gitu. Jadi saran saya apa namanya seperti itu gitu. Jadi meskipun tadi seakan-akan mandiri bahwa kalau kamu nggak nanya nggak bakal direspon. Nah, tanya aja gitu. Itu kesempatan yang berharga. Kamu akan mendapatkan pengalaman apa ya beda lah gitu. Sangat berbeda gitu sarannya itu apa ya to the point menurut saya gitu ya. Ya dalam waktu 15 menit itu langsung terjawab semua pertanyaan saya gitu. Kita ya dulu begini saya email gitu lewat email dia akan balas kita kan meeting ya ini gitu ketemu meetingnya dia langsung tek 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 selesai gitu. Jadi saran saya seperti itu gitu ya Mas Adi Prayogo. Semoga menjawab. Oke, baik. Terima kasih Kak Munji. Mungkin kita lanjutkan nih untuk pertanyaan dari Kak Kuri Habibah gitu kan. Hmm, nah, gimana sih? Boleh nggak sih untuk share pengalamannya dari Kak Muji? Kayak mungkin untuk cari, terus kemudian untuk nentuin atau mungkin sampai dengan menghubungi, terus kemudian dapat rekomendasi nggak ketika mendapatkan seorang supervisor nih untuk S3-nya?
Oke, ya, terima kasih Kak Puri Habibah. Ini Mbak ya, semoga saya nggak salah ya. Iya, gini, di ini berbeda ya di Eropa dan juga di Asia gitu. Kalau di Asia itu Anda harus hubungin supervisor in advance atau sebelum, karena bisa jadi beasiswa itu harus lewat pembimbing. Di KGSP itu setahu saya Anda harus mendapatkan recommendation letter dari calon supervisor untuk bisa lanjut mendapatkan beasiswa gitu. Jadi surat sakti dalam tanda petik ya, seringkali kami menyebutnya surat sakti dari pembimbing itu sangat diperlukan. Karena nantinya kalau S3 itu Anda akan riset sejak awal datang gitu. Jadi sejak awal datang udah nge-lab, diberikan satu tempat di masing-masing lab ya, tiap hari harus datang. Ada kuliah ya biasa aja gitu. Jadi tiap hari ada apa namanya datang, nanti kuliah ya udah tinggal bilang saya mau kuliah gitu. Tetapi harus ngantor di situ. Ya, ngantor di lab itu gitu. Nah, itu banyak di Anda tinggal cari saja profesor list, kan tiap universitas punya list profesor gitu ya. Bidangnya apa, publikasinya apa gitu. Cari yang apa sama linear lah gitu, sesuaikan gitu dengan risetnya. Kalau di S3 kan udah tahu ya, risetnya saya cocok dengan profesor ini gitu. Saya beberapa kali mensitasi paper dari profesor itu bagus, dicari ya, kemudian dihubungi. Insya Allah mereka welcome karena buat mereka anak S3 itu aset ya. Salah satu KPI-nya adalah membimbing anak S3 gitu. Itu sudah biasa. Jadi hubungi saja gitu, mereka welcome kalau sesuai, mereka tertarik karena tipenya itu mereka tertarik apa enggak, udah gitu. Kalau mereka tidak tertarik ya bisa jadi akan bilang, mohon maaf, kami sudah penuh alokasi PSD student gitu. Itu cara yang halus untuk menolak gitu kan. Ya nggak apa-apa, cari aja yang lain. Kalau tertarik, Anda akan dihubungi. Kemudian ngobrol lebih lebih detail, nah segala macam. Kemudian tanya, ada project enggak gitu. Saya bisa dapat funding tidak gitu, atau menyediakan beasiswa enggak. Itu akan diberikan informasi segala macam. Nanti ini gitu. Kalau dapat, ada juga soalnya seringkali project itu tidak dipublish di website ya. Jadi kita hubungin dulu, tiba-tiba profesornya kayak ini menarik nih kalau dia tak itu gituin project gitu, ditawarin gitu. Itu biasanya di Asia seperti itu. Ada juga ST di awal projectnya ini dia cari, ada banyak gitu ya. Tetapi bisa jadi sebelum kuliah itu menghubungi dulu. Nah, di Eropa ada beberapa case ya. Case pertama S3 by project ya, itu sudah sejak awal ditentukan proyeknya apa dan profesornya apa. Jadi ketika Anda mau mendaftar by project, riset proposalnya harus sesuai dengan project tersebut gitu. Dan lihat profesor mana yang terlibat dari project itu. Alangkah baiknya hubungin juga profesor itu, bilang tertarik mau ikut project dengan riset proposal seperti ini gitu. Insya Allah akan direspon gitu. Case berikutnya adalah tidak by project, kalian pilih sendiri mau riset kemana. Saya kasus terakhir ya, jadi saya di awal ada riset proposal ya, tetap saya berikan sebagai syarat buat mendapatkan beasiswa gitu. Kemudian ketika di sana awal kuliah, ya mungkin nggak awal banget ya, 2 minggu atau 3 minggu, itu semua profesor akan presentasi riset mereka. Ya, jadi hari ini kelompok riset ini kan ada kelompok riset ya, atau mungkin lab lah kalau di Indonesia ya, lab ini presentasi risetnya ini gitu. Berikutnya awal segala macam. Kita kalau tertarik kita akan kayaknya saya mau ke area ini deh gitu. Kemudian kita bawa proposal itu, kita ngobrolin proposal satu-satu. Mau ngobrol, saya punya riset ini bagaimana gitu. Kalau tertarik, oh ya bagus. Kalau dari obrol itu kalian ngerasa gak enak nih kayaknya orangnya kok udah kayak gini ya, nggak apa-apa. Kalian bilang saya akan coba cari ini ya, pandangan second opinion gitu misalkan gitu, yang lain gitu, atau saya coba hubungin profesor ini ya gitu. Mereka tidak baper ya. Saya pernah gitu ketika sosialisasi beasiswa di tempat lain gitu, ada yang nanya gitu, boleh nggak menghubungi 2 profesor gitu? Nggak apa-apa, is okay gitu. Mereka nggak baper kok gitu. Ketika kalian tolak misalkan, mereka udah oke, tiba-tiba kamu nggak serak gitu, kayaknya
mending yang lain gitu, nggak apa-apa gitu, cari yang lain lagi gitu, ketika klop klik, nah baru gitu. Artinya kalau di Eropa itu egaliter ya, jadi Anda juga punya posisi tawar juga gitu, menolak atau menerima ajakan profesor gitu. Jadi biasanya riset baru akan mulai di tahun kedua gitu. Tapi beda ketika profesor, "Udah kamu sekarang aja mulai riset ya," gitu kan. Gitu. Tapi bilang aja gitu. Itu ada teman saya tuh sotoy, bukan sotoy apa ya. Menurut saya menarik gitu. Dia bilang gini, "Enggak, saya mau mulai tahun kedua, saya kan tahun pertama harus kuliah," gitu. Ya profesor bilang, "Ya udah," gitu. Jadi ya itu karena egaliter ya. Jadi nggak apa-apa, kalian ngomong aja gitu. Jangan terlalu enggak nah, kalau orang Jawa kan gitu ya. Enggak, kalau di Eropa itu kalau bila nolak enggak, nolak aja. Di sana biasa ya kayak gitu. Gitu ya gitu. Jadi apa namanya, ada berbagai macam case ya. Kalau di ASW tadi hubungin dulu sejak awal. Kalau di Eropa itu bisa dua dua case ya, by project ataupun tidak by project. Kalau tidak by project itu ada datang dulu ke sana, ketemu orangnya, ngobrol segala macam. Nah kemudian dipinang atau Anda yang malah dipinang seperti itu. Semoga menjawab Mbak Kuri Habibah. Oke Kak Munji, mungkin last question nih dari Kak Indah. Mungkin nyambung juga dari pertanyaan yang tadi. Gimana sih cara untuk ngelihat mas-mas universitas nih yang jarang ditemuin di web-web beasiswa pada umumnya? Atau mungkin gimana sih cara uh, by research project ya gratis untuk yang S2 dan mungkin ada juga nggak sih untuk yang S3 atau S2 gitu? Masih ke mute Kak Munji. Saya izin share screen ya. Ya Sudah boleh. share sesinya udah ya? Udah nggak sih? Udah. Eh, bentar. Udah belum sih? Udah ya? Oke. Ya. Sudah. Ini salah satu portal ya, TPS di portal ini bisa dilihat gitu ya. Ini contohnya apa namanya? Ini bisa tadi durasi 3 tahun mana gitu. What to study, explore aja di sini ya. Nah ini apa disiplinnya macam-macam ya. Ada negara juga dieksplor, ini portal di apa bisa cari ya. Nah, di sini, oke, kemudian what do you want to study? Nah, gini, ini apa? Misalkan chemistry. Nah, kita search aja di sini. Oke, nanti ada banyak informasi ya. Atau bisa jadi lewat LinkedIn itu banyak ya. Ini contoh ya tadi apa sih? Chemistry, chemical engineering chemistry di Eindhoven di 4 tahunnya, ada 3 tahun malah di drug innovation di Utrecht. Ya, ini sudah ada. Ya, ini contohnya saja gitu ya. Jadi di LinkedIn tadi saya itu juga banyak ya. Dia mencari apa karena mereka mencari kandidat gitu ya. Sama seperti kita mencari kerja. Ya, jadi ada lowongan kita masuk gitu. Oke. Atau kalau di Itali ini ada, nah ini bagi saya bagus dan tidak banyak yang tahu ya. Anda bisa cari di bandi.mur.gov.id. Bandi itu artinya adalah maklumat atau announcement, pemberitahuan. Kalau MUR itu Ministero dell'Università della Ricerca atau diktinya Itali. Nah, ini Bandi per Dottorati. Dottorati itu adalah S3 ya, doktor ya. Nah, di sini benar gede gitu misalnya. Nah, gini, jadi di sini kita lihat, ya ini pakai bahasa Italia, nanti bisa gampang terjemahkan ya, tinggal terjemahkan aja pakai bahasa Inggris ya. Nah, ini langsung, nah, situation ya open berarti dibuka ya. Kita lihat mana yang buka, nah ini sudah ada. Nah, ini University of Bologna. Nah, di sini ini di Italia itu cari aja di sini semua ada, nggak terlalu apa ya, under apa ya kalau saya boleh bilang underrated gitu ya di Italia itu nggak banyak tahu ya. Misalnya ini contoh di Bolonya ini ada posisinya 10 ya. Ini mengenai apa di future big data. University of L'Aquila. Nah, ini in Scienze Fisika and Kimia. Nah, ada 2 posisi. Nah, ini Santana dari PISA itu digital teknologi 8. Kita klik aja di sini. Nah, di sini
Nah, ini sudah ada bla bla blanya. Kita klik aja situsnya. Nah, di Santana. Nah, ini di gimana caranya? Oh, salah. Ini ya, nah ini. Ini kita translate ke Inggris ya kalau misalkan nggak bisa bahasa Itali. Nah, ini ada 6 funded research topic. Nah, macam-macam, at least 2 grant. Nah, number one scholarship. Ini dari Badu udah langsung tahu nih Profesor Di Natale. Nah, di sini risetnya ini. Nah, ini kemudian ini dari Danieli Automation. Kok namanya lucu ya? Danieli Automation. Ini apa? Nah, ini contohnya ini deadline-nya 15 Mei. Nah, segala macam ini sudah ada. Di sini ada call for application-nya. Diklik. Nah, ini banyak. Nah, ini pakai bahasa Itali, bahasa Inggris nggak ada ya? Bahasa Itali. Oh, ini bahasa Inggris ya. Lah udah pokoknya lah itu ya. Nah, ini ada course PhD-nya, macam-macam di situ. Nah, ini nanti cari bahasa Inggrisnya ya atau diterjemahkan. Nah, ini sudah ada berapa ini bahkan diketahui ada 16.000 euro per tahun. Nah, atau ini bahkan bisa sampai 2.200 per tahun euro. Nah, gitu ya. Jadi sampai dapat berapa itu sudah ada. Nah, gini. Ini contoh mungkin nanti bisa dicari versi Inggrisnya ya. Itu call sheet ini juga nanti. Ini bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Nanti dicari gitu ya. Oh, ini bahasa Inggris, ini bahasa Italia juga. Nanti diterjemahkan ya gitu ya. Nah, gitu. Nanti dilihat. Ini contoh di Italia itu. Artinya apa namanya? Di Bandimur ini semua Italia di sini ada. Gitu. Kalau yang lain itu kalau di Swedia, mohon maaf, di Swedia itu dia apa namanya? Ini harus per universitas karena dia dianggap sebagai apa pekerja. Jadi ada vakansinya, ya, kemudian daftar di situs universitas, kemudian setelah itu Anda akan dianggap sebagai pekerja, ya gitu. Jadi kayak daftar lowongan pekerja di Swedia per masing-masing universitas, gitu ya. Jadi setahu saya tidak ada apa ya kayak agregator gitu ya. Kalau S2-nya ada agregatornya, jadi kita daftar dari satu situs, kalau S3 tidak, masing-masing universitas. Kalau Itali, S3-nya ada agregatornya, jadi satu situs yang isinya semua informasi. Oke, seperti itu gitu ya. Jadi banyak sekali portal-portal ya yang bisa digunakan untuk mencari beasiswa S3. Oke, semoga menjawab Kak Indah Ayu Nugraha. Oke, terima kasih Kak Munji. Dan mungkin karena kita udah cukup di 2,5 jam ya teman-teman, jadi mungkin kita akan akhiri untuk sesi Q&A ini, dan mungkin aku akan sedikit merangkum ya teman-teman. Jadi eh, ada sedikit penjelasannya teman-teman. Jadi dari penjelasan dari kami tadi kita banyak mendapatkan insight baru ya teman-teman, mulai dari culture tentang S2, culture tentang S3, dan mungkin lebih tepatnya S2 di Asia seperti apa gitu kan, kemudian S3 di Asia seperti apa, kemudian di Eropa seperti apa, dan lain sebagainya gitu kan. Dan teman-teman juga tadi teman-teman yang paling penting itu yang utama dulu itu di bagian motivasi teman-teman, kemudian administrasi teman-teman, kemudian tadi kan kita nggak lucu ya kalau misalnya kita administrasi itu langsung gagal nih di awal, padahal kita baru mulai nyoba gitu kan. Dan so pasti yang teman-teman harus tahu untuk di sini juga kamu juga trial and error juga ya kan, karena banyak beberapa beasiswa juga yang kamu udah coba nih banyak banget. Jadi kita nggak boleh bergantung dengan satu beasiswa, kita harus tetap trial nih semuanya. Karena apa ya, kita belum tahu nih untuk rezekinya nanti gimana. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Mungkin kita lanjut ke sesi terakhir untuk sesi dokumentasi. Boleh banget nih teman-teman. Aku tunggu sekitar 1 menit ya teman-teman. Teman-teman bisa untuk nyalakan untuk bagian kameranya, kemudian misalnya kita dokumentasi bareng ya teman-teman. Ya teman-teman, aku tunggu ya. Bisa nih untuk di open cam dari teman-teman kakak sekalian yang mau on cam, kita dokumentasi di akhir.
Oke, sepertinya mungkin aku ingin sedikit menyampaikan nih teman-teman. Jadi mungkin teman-teman kalau ingin untuk tadi ya, untuk kepoin nih lebih lanjut gitu kan terkait program-program apa aja nih yang ada di Nolexa gitu, boleh banget nih teman-teman nanti bisa dihubungin dari WhatsApp dari Nolexa atau mungkin DM di Instagram juga boleh teman-teman gitu kan. Program lanjutan nih terkait S2 atau mungkin program-program nih terkait tadi ya mungkin one-on-one mentoring terkait eh, interview atau mungkin persiapan kerja, ya, job preparation gitu kan boleh-boleh banget. Atau mungkin beberapa hal yang lainnya mau ditanyakan teman-teman terkait Melissa juga boleh teman-teman nanti ditanyakan baik di WA atau di grup atau mungkin di bagian DM Instagram. Oke, teman-teman mungkin aku izin untuk dokumentasi ya. Oke, satu, satu, dua. Mungkin, cukup sekian ya teman-teman yang bisa sampai ini as a moderator jadi mungkin dari Nolexa selaku platform yang menyediakan webinar ini. Terima kasih juga dari Kak Muji juga yang udah menyempatkan waktunya untuk jadi pembicara nih untuk sharing session di pengalaman S2 dan S3-nya untuk di scholarship Papua. Oke, teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. See you. Thank you, makasih semuanya.